menyembah Yesus atau menyembah firman-Nya? Ya dia dari sejak awal memang kan Yesus ya Bapak Yahudi sendiri, dia menyembah Bapak Yahweh, bro. Ya, jadi Bapak beda ya, Tuhan Bapak sama Tuhan Abraham? Sama. Loh, Sama. makanya saya nanya, di mana Abraham menyembah Tuhan yang 3 in 1 ini, Pak? Saya yang seperti itu memang saya jadi gini loh ya. Jadi Tuhan saya itu kan kalau bahasa Ibrani-nya Ani Yahweh Husemi. Dia bilang akulah Yahweh, itulah namaku. Jadi Tuhanku sendiri, Bapakku sendiri menyatakan namanya. Jadi dia tidak bilang saya Allah, tidak. Jadi di situ kita Di mana Pak dia nggak bilang saya Allah? Ya kau nggak baca itu kan? Kita bilangin. Enggak, di mana dia nggak bilang dia Tuhan? Loh, dia memang dia tidak pernah bilang dia Allah, tidak pernah ada. Di kitab kami tidak pernah ada. Saya baca kitab yang tidak pernah ada Allah. Jadi Bapak baca kitab yang versi mana ini, Pak? Saya pakai ILT, saya nggak pakai live. Oh iya, oke. Enggak, tapi tadi balik lagi ke periwayatan, Pak. Yang satu diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang satu diceritakan oleh kaum Romawi, kaum Yunani di abad keempat. Itu sama aja saya percaya dengan Al-Quran. Saya mengimani Al-Quran yang keluar di abad 11, ditulis di abad 11 dengan bahasa Mandarin. Kalau itu Sementara Rasulnya bahasa Arab. Firmannya turun di Arab. Aneh nggak, Pak? aneh, karena memang kan saya semua kan orang Yahudi kan, mata yang Arab kan. Aneh semua kan. Nah, bukan itu maksud saya. Jadi Bapak mengimani kitab yang ditulis 300 tahun setelah kejadian dengan bahasa yang berbeda dengan firman, dengan yang menerima firman. Itu sama saja saya mengimani Al-Quran abad 11 dengan bahasa Mandarin. Sementara Rasulullahnya menerima firman di Arab pakai bahasa Arab. Make sense nggak, Pak? Saya nggak mau bahas itu karena kalau saya Anda mau percaya yang abad 11 mau abad 7 saya tidak persoalkan. Cuma yang Anda perlu tahu Muhammad itu kan kita nggak tahu kapan dia jadi Islam kan, karena dia kan Kapan dia jadi Islam? Jelas, Pak, tahun 610, Pak. Oh gitu, oh jauh ya. Jadi karena kan waktu dia menikah pun kan bukan orang Yahudi kan. Oh enggak, kalau mau jauh-jauhan kayak gitu Musa sama Yesus 1000 tahun, Pak, jaraknya. Iya bukan, saya nggak bicara itu ya. Enggak, kalau mau tua-tuaan, kalau mau karena bedanya 600 tahun saya nggak percaya lah. Musa sama Yesus bedanya 1000 tahun, Pak. Tapi Yesus sudah ada duluan daripada Musa. Kan difirman kan bilang begitu. Sebelum ada Di mana? belum ada Musa, Daud dan segala macam dia sudah ada. Sebelum ada apa tadi kalimatnya? Sebelum ada Abraham, sebelum ada Musa, semua sebelum ada. Karena semua ini jadi oleh dia. Oh, jadi dia bilang dia ada sebelum Abraham, itu jadi tolak ukur dia Tuhan. Ya udah pastilah. Oke, kalau kita baca Amsal 8:23, Pak, Solomon bilang sudah ada pada purbakala aku dibentuk pada mula pertama sebelum bumi ada. Jadi kalau Yesus ada sebelum Abraham, Solomon ada sebelum bumi ada, Pak. Berarti Solomon lebih Tuhan daripada Yesus gitu ya? Ada karena Kalau Yesus. ini pakai ini loh, pakai standar Bapak loh. Iya, ya, kan, kalau baca kitab saya kan nggak bisa soal per ayat per ayat. Nah, Bapak nyomot ayat yang dia bilang dia ada sebelum Abraham bisa, saya nggak boleh ngambil ayat Solomon bilang dia ada sebelum bumi, gimana Bapak? Kok standar janda nih Bapak? Kita ikutin Anda lah, nggak apa-apa. Ya. Gimana Pak? Ya ini memang mulai rumit jadinya ini ya. Hah? Jadi kan lagi nih. Jadi memang di sinilah masalahnya. Karena kalau yang saya tahu, ya, sorry, nggak boleh tersinggung. Jadi saya belajar karena kalian baik, saya pintar, saya belajar. Jadi gini. Karena yang keyakinan saya. Enggak lah, kita sama-sama belajar di sini, sama-sama belajar. Tuhan Yesus sama saya. Tuhan Yesus, ya kan? Nah, jadi tidak ada yang jadi karena yang lain. Nah, jadi memang beda. Tapi karena kalian menganggap yang lain yang membuatnya kan, jadi kita jadi gimana? Jadi tidak kasih jadinya.
ya kan? Iya, tapi kalau soal dari pemahaman Bapak nggak percaya kalau Tuhan itu mestinya nggak bergantung sama siapapun dan apapun. Bapak mengimani Tuhan yang bergantung ya. Kalau dari perspektif kayak gitu, oke, Bapak masih meyakini kalau Bapak ini agama Samawi? Saya nggak ngerti pengertian agama Samawi, saya nggak paham begitu. Oke, Samawi itu ajaran Nabi Ibrahim, yang diturunan Nabi Ibrahim. Samawi itu artinya ajaran yang dari langit. Jadi ajaran atau agamanya ini berasal dari wahyu atau firman dari langit, bukan ajaran pagan. Jadi di dunia ini Pak, ada dua ajaran. Yang satu Samawi dari langit, yang satu dibuat manusia atau pagan. Pagan-pagan ini menyembah dewa-dewa. Ada di Romawi Yunani sana, itu mereka punya namanya demigod. Demigod ini selalu disebut Zeus. Dia setengah manusia, setengah dewa dia. Jadi 100% manusia, 100% Tuhan. Ini namanya demigod. Kalau Bapak Google demigod, D-E-M-I-G-O-D. Kalau itu saya nggak percaya itu. Nggak perlu kau bicarakan itu sama saya. Saya nggak percaya itu soalnya. Nah itu, jadi Bapak Bapak mengimani Bapak ini ajaran Samawi atau ajaran pagan? Enggak, saya mengimani ajaran Tuhan Yesus, Yeshua Mashiach. Karena dia Tuhan saya. Tuhannya satu ya? Satu, jelas. Kalau saya tanya Tuhan Bapak menciptakan kejahatan atau enggak, Bapak jawabannya apa kira-kira? Tuhan saya nggak pernah ciptakan kejahatan kok. Berarti Tuhan Bapak nggak maha pencipta ya? Maha pencipta. Loh, Tapi dia definisi maha pencipta, Pak, definisi maha pencipta itu dia menciptakan segalanya. Nggak ada kuasa di luar kuasa dia untuk tidak menciptakan sesuatu. Kalau dia nggak menciptakan kejahatan, berarti dia nggak maha pencipta, Pak. Berarti ada kuasa lain, ada Tuhan lain, ada dewa lain, itu yang menciptakan kejahatan, Pak. Gini. Ada kejahatan, ya. Ada kejahatan, tapi kita yang menentukan mau jadi jahat. Ya, saya tanya sama Anda, ya. Sekarang Anda punya itu pimpinan manajer, bisa korupsi, ya kan? Jadi bisa jadi uang 1M di up jadi 2M itu bisa, ya kan? Itu ada kejahatan itu memang. Betul. Nah, apakah Tuhan suruh kamu bikin 1M menjadi 2M? Itu tidak. Kau sendiri yang membuat saya nggak ada ngomong soal nyuruh atau nggak nyuruh, Pak. Tuhan, Pak. Saya nggak ada ngomongin Tuhan melakukan atau ini. Yang saya tanya, Tuhan Bapak menciptakan kejahatan nggak? Bapak bilang nggak ya? Tidak. Tuhan saya tidak pernah menciptakan kejahatan. Baik, ini kalau saya tunjukin ini daripada saya bilang Tuhan, daripada saya fitnah, daripada saya bilang Bapak Tuhan yang nggak politeis, nggak monoteis ya. Ini kalau saya buka dari Sefaria, Pak, di Aisyah 45 nomor 7, Pak. Ini ayatnya, ini bahasa Hebrunya. Ini kalau saya translate nih, Pak. Coba. Saya translate nih. Mantap ini, saya suka sama nih, orang pintar nih, suka saya dengar nih. Di sini dibilang, Pak, aku membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menciptakan perdamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Nah, Tuhan Yesaya ini ya, Pak, ini dia menciptakan segalanya. Ini Tuhannya Maha Pencipta. Tuhan Yesaya. Nah, tiba-tiba Tuhan ini kan kitab Yesaya, Pak. Saya langsung dari Keyahudian ambilnya. Ya. Coba Bapak buka di kitab Bapak. Pengajaran saya agak berbeda sih. Karena itu tadi kita free will, Bos. Jadi jahat ada, baik tapi ada. Tapi di sini ditulis Tuhan Bapak menciptakan kejahatan, nih, Pak. Nih, menciptakan kejahatan. Nah, bukan. Nah, itu Pak. Jadi Coba baca ulang. Kok Tuhan menciptakan kejahatan? Baik. Coba. Ini saya bukanya dari Sefaria, Pak. Sefaria ini artinya library Yahudi. Saya buka Yesaya 45 nomor 7. Bung Gibril dibesarkan, Bos. Bung Gibril dibesarkan kan waktunya. Udah besar ini saya. Gambarnya ini kan ini bukan kitab.
Ini kitab dong Bapak. Kitab itu. Ini kan bukan original kitab teksnya Pak. Hah? Nah. Coba. Ini kitab Yesaya Pak. Ya, Ini original kitab teksnya bahasa Hebrew, ini bahasa Inggrisnya. Oke, Nah, saya translate ini ya. Coba. Aku membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menciptakan perdamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Ini dia bilang dia menciptakan kejahatan di sini, Pak. Sebentar. Sakaria berapa tadi? Yesaya, Pak. Yesaya. Yesaya. Saya buka kitab dong kalau gitu. Iya. Saya bisa. Ya boleh toh? Silakan, Kalau- Pak. Kalau Silakan. saya blank begini kan nggak bisa juga kan. Iya dong. Cuma yang saya mau ngasih tahu, saya bukan pendeta ya bro. Iya, nggak apa-apa. Saya juga bukan. Salah. Jadi Saya juga silakan. bukan. Ya, Saya juga bukan ustadz, Pak. Saya cuma anak PAUD, Pak. Aduh. Yesaya. Udah, Pak. Belum dapat. Bapak ITL ya tadi ya pakainya. Ya. ILT. ITL. Oh, ILT. ILT menciptakan kemalangan di situ, Pak, translate-nya. Salah tuh. Original teksnya kan tadi coba dibuka aja. Bahkan juga Bapak juga pernah jadi roh dusta, Bang Jibril. Nggak hanya kejahatan, roh dusta pun juga pernah dia lakukan. Satu-satu. Iya, satu-satu. Nanti yang kasih lah. Bagus. Saya suka. Cek. Satu. Sama orang pintar saya suka. Satu. Oke, jadi itu nggak bisa masuk kan. Mudah-mudahan Bapak ini dapat hidayah kan diikut anaknya kan. Anaknya kan orang pintar. Nah, enggak, kali ini nggak mungkin. Oh. Jangan tidak mungkin Pak. Jangan bilang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini Pak. Nggak mungkin. Karena Enggak apa-apa. Enggak. Bapak nggak mau Islam juga. Aduh. Naudzubillah min zalik. Bapak masih kayak gini tapi nyembah Tuhan. Nyembah makhluk aja terus nggak apa-apa. apa? Nanti kita lihat kan ketemu di surga kita kan itu aja bro. Iya, betul. Iya kan, nggak ada masalah. Bapak saya berapa tadi? Iya, saya 45 nomor 7, Pak. Masih jauh. Saya 45. Ya. Ustadz Dio, aman? Ustadz Dio kalau mau masuk kasih tahu Ustadz Dio. Apa-apa, saya mau masuk boleh. Saya kan belajar ini. Belajar sama orang pintar. Kalau orang kurang pintar nggak mantap. Enggak lah, Pak. 5 ayat. Ayat itu Al-Quran, Pak. Ini di iya, sini iya. butir 7. Butir 7. Butir 7. Baca kuat-kuat Pak. Baca kuat-kuat Pak biar kita semua dengar Kak. Oke, yang membentuk terang dan menyiapkan kegelapan. Menyiapkan kegelapan Ya, terus tuh. yang membuat kedamaian dan menyiapkan kemalangan. Nah, Kejahatannya mana ya? kok beda Aku Pak ya? Yahweh yang melakukan semua ini. Ya kan? Beda ya, Pak ya? Berbeda ya. Ini kalau saya buka nih, Pak. Ini satu ayat semua nih, Pak. Di Yesaya 457 ya. Yang Bapak pakai MILT berarti ya. Ya. Yang membentuk terang, yang menciptakan kegelapan, yang membuat kemujuran, menciptakan kemalangan. Nih. Ya, kalau kita lihat bahasa Inggrisnya, Pak, yang otoritatif seluruh dunia, nih KJV. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. Create evil ini kalau saya translate, itu mestinya menciptakan kejahatan. Kenapa translate-nya tiba-tiba mengubah makna nih, Pak? Dan kalau makanya, kalau Bapak mau ke original text, saya tadi langsung tunjukin yang original text-nya. Di original text-nya ini create evil, Pak. Justru ini kan memang kadang-kadang memang bahasa itu memang bisa berubah-ubah cara translate-nya kan. Nah, itu enggak cuman yang saya garis besar ini adalah kan menurut Anda kan Tuhan menciptakan kejahatan karena Dia Maha Pencipta.
Nah, itulah yang tadi yang saya kasih tahu sama Anda. Kalau Anda uang 1 miliar, Anda up jadi 2 miliar, Anda lah yang menentukan. Mau Aduh, ambil 2 miliar itu maaf. atau 1 miliar. Enggak, tiba-tiba ada telepon. Enggak, gimana Pak? Maaf. Nah, ini kan Anda bilang kan Tuhan itu bisa, dia karena dia maha pencipta, dia pun menciptakan kejahatan. Hmm. Nah, justru saya beritahu Anda, ini saya cuma ngasih contoh dikit aja lah. Ya, yang mana waktu Anda punya otoritas, ya kan? 1 miliar bisa dibikin 2 miliar, sedangkan harusnya cuma 1 miliar, ya kan? Nah, Itu namanya, itu kita melakukan. Bapak paham nggak bedanya antara menciptakan dan membuat, Pak? sorry apa tuh? Menciptakan. Bapak paham nggak perbedaan antara menciptakan dan membuat? Kalau menciptakan itu Pak, artinya menciptakan itu dari yang nggak ada jadi ada. Nah, tapi kalau membuat itu ada bahan bakunya Pak. Jadi saya membuat komputer itu dari motherboard, RAM, prosesor, hard disk, monitor, mouse. Saya membuat. Ya. Makanya saya buat anak, bukan menciptakan anak. Saya membuat rumah, bukan menciptakan rumah. Karena ada bahan bakunya, ada batu bata, ada dinding, ada kayu. Beda Pak antara menciptakan dan membuat. Nah, yang Bapak bilang tadi kalau manusia korupsi, kan itu karena ada waktu, karena ada bahan bakunya. Tapi kalau Tuhan itu kan menciptakan dari yang nggak ada jadi ada, Bapak. Tapi kalau orang-orang seperti itu, sebenarnya jumlahnya siapa ya? Kok bisa melakukan seperti itu? Iya. Siapa? Nah, bukan itu tadi sebelum kita ke sana yang saya tanya sama Bapak, Tuhan Bapak menciptakan kejahatan nggak? Bapak bilang enggak. Enggak, kalau saya Sementara kita baca kitab original teksnya, meskipun di kitab Bapak translatannya tiba-tiba lain, di original teksnya Tuhannya menciptakan kejahatan. Tapi kalaupun Bapak nggak mau, kalau Bapak menolak ayat ini, konsekuensi logisnya gini Pak. Kalau Tuhan Bapak tidak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa di luar kuasa Tuhan Bapak yang menciptakan kejahatan. Enggak ada. Loh, jadi siapa yang menciptakan kejahatan di dunia ini Pak? Ya Tuhan mau berarti, kan? Oh, berarti ada dua, enggak. Berarti ada dua Tuhan ya di ajaran Bapak ya? Karena Tuhan Anda kan beda dengan Tuhan saya. Berarti ada dua Tuhan ya Pak? Dua dong. Kan Tuhan Oh, berarti Bapak nggak monoteis, berarti Bapak politeis. Kalau Bapak nyembah Zeus, nanti ada Hades. Kalau Bapak nyembah Brahmana, nanti ada Shiva. Itu politeis, Pak. Itu ajaran dewa-dewa, bukan ajaran Nabi Ibrahim. Gini loh Pak, kan Bapak bilang kan ada Tuhan dua toh. Kan Bapak yang bilang kalau Boleh saya di ajaran Bapak kan ada dua kuasa kan? Ya, saya Ada Tuhan yang menciptakan kebaikan, ada Tuhan yang menciptakan kejahatan. Betul nggak? Enggak dong. Anda bilang kan Tuhan saya menciptakan kebaikan dan kejahatan. Saya tidak setuju dengan itu. Iya, berarti di ajaran Bapak, Tuhan Bapak tidak menciptakan sesuatu, berarti ada ciptaan lain, ada yang menciptakan yang lain. Bapak paham nggak? Ya, sedikit saya bilang, karena Tuhan saya tidak menciptakan kejahatan, berarti Tuhan Bapak yang menciptakan kejahatan. Ini ajaran Bapak loh, di ajaran Bapak nggak ada Tuhan saya Pak. Tapi karena menurut yang saya Tapi tahu, kalau Bapak mau tahu ajaran saya boleh saya jelaskan kalau Islam tauhid atau ajaran nabi-nabi ini seperti apa. Kalau Bapak mau tahu, saya bisa jelaskan. Boleh? Nah, Pak, sedikit Bang Jibril. boleh ya. Cek. Nggak, biar gue dulu Goldian. Oh ya. Kalau di Islam Pak, kalau di Islam tauhid atau ajaran nabi-nabi sebelum ini, itu Tuhan kami menciptakan segalanya dengan berpasang-pasangan. Dengan Dia menciptakan kanan ada kiri, dengan Dia menciptakan terang ada gelap, dengan menciptakan baik ada buruk, dengan menciptakan nggak ada kuasa di luar Tuhan saya Pak. Sampai iblis pun minta izin untuk mengganggu manusia. Iblis aja di bawah kuasa Tuhan saya. Oh iyalah, sudah pasti.
Nah, tapi kan Bapak tadi Tuhannya tidak menciptakan kejahatan. Waduh. Nah, dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang namanya free will terhadap manusia, itu konsekuensi logisnya ada kebaikan dan keburukan. Jadi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segalanya, Pak. Itu tauhid, Pak, ajaran nabi-nabi seperti itu. Ini kitab Yesaya yang tadi saya buka ke Bapak. Yesaya itu kan nabi-nabi juga ya, nabi kecil ya. Nah, Tuhannya dia monoteis, Tuhan dia satu, Pak, bukan dewa-dewa. Bukan kalau nyembah yang ini habis itu yang itu marah. Habis itu nyembah yang ini yang itu marah. Gitu, Pak. Jadi kayaknya kitab Bapak nih monoteis tapi pemahaman Bapak pagan ya. Saya sih nggak ngerti yang pagan apa tuh bahasa Ya itu ajaran dewa-dewa. Kalau kita nyembah Zeus nih bikin baik-baik aja. Habis itu Hades nih yang jahat-jahat aja gitu. Ajaran dewa-dewa, Pak. itu omong kosong. Tuhannya nggak satu. Nah, itu omong kosong itu, nggak usah percaya kayak gitu. Tapi Bapak mengimani yang seperti itu. Siapa yang mengimani? Saya enggak. Lah, Bapak Tuhannya menciptakan kejahatan nggak? Hah? Enggak. Bapak berarti ada dewa lain kan yang menciptakan kejahatan? Nggak ada dong, nggak ada dewa. Nah, yang saya pahami yang jelas gini. Yang saya pahami adalah Tuhan saya dengan Tuhan Bapak beda. Karena Tuhan beda. Bikin kebaikan dan kejahatan. Iya, Tuhan saya menciptakan segalanya, Pak. Ya. Kalau ajaran yang cuma baik-baik aja atau jahat-jahat aja, itu ajaran dewa-dewa, bukan ajaran samawi. Oh, gitu ya. Iya. Oh, gitu ya. Karena definisi Maha Pencipta itu menciptakan segalanya, Pak. Nah, oke. Detik saya bilang, oh Tuhan saya nggak menciptakan itu. Oh, berarti Tuhan saya nggak Maha Pencipta. Oke, kita kembali ke yang lebih simpel lah kali gitu. Jadi Oke, ya udah ya, agak gini. agak pusing nih. Ya. Enggak, saya enggak pusing sebenarnya. Tapi kan kalau kita debat yang seperti itu kayak Boleh tanya sedikit, Pak? Sedikit aja. Silakan. Pak, yang nyiptain iblis di keyakinan Bapak itu siapa? Iblis tidak pernah diciptakan, Bro. Oh, iblis ada dengan sendirinya ya? Hebat. Dia malaikat. Dia malaikat tapi dia mau melawan bapaknya. Oh, malaikat mau melawan bapaknya. Iya. Berarti iblis tidak diciptakan ya? Ada dengan sendirinya. Nah, itulah perbedaan kita. Tuhan kita berbeda. Tuhan Anda bisa menciptakan iblis. Kalau Tuhan saya tidak, maka dia dibuang. Karena dia memberontak, maka beda kan? Nah, berarti iblis ada dengan sendirinya ya? dia malaikat. Oh, dia malaikat. Berarti yang nyiptain iblis awalnya siapa? Enggak, aku sudah bilang dia malaikat, baru dia jadi iblis. Oke, yang nyiptain malaikat? Ya Tuhan. Oke, Tuhan. Ada nggak, Pak, datanya iblis itu dari malaikat? Ada. Coba mana? Ya kalau kita ngomong, kalau ini kita ngomong anak-anak yang kayak gitulah, nggak usah kau buka-buka ayat itu. Aku kalau buka kitab ini kan capek yang begitu apa harus pakai ini. Saya nggak mau seperti itu. Kita bicara yang logika tapi yang logika yang apa yang apa tuh? Yang kita bisa berpikir baik-baik lah. Mana bisa Tuhan ciptakan iblis? Ngapain Tuhan ciptakan iblis? Saya tanya sama kamu. Kalau di dalam perspektif siapa yang ciptakan iblis, Pak? Seluruh makhluk yang ada di bawah kolong langit ini, di semesta alam ini diciptakan oleh Tuhan, Pak. Nah, itu bedanya kami dengan teman-teman Kristen. Teman-teman Kristen tidak pernah mengimani bahwa iblis itu diciptakan oleh Tuhan kalian, tetapi ada dengan sendirinya dari ketiadaan mungkin. Nah, itulah Pak bedanya. Bos, Bang Jibril tadi kemana, Bang Jibril? Nggak tahu, Bang Jibril tiba-tiba keluar. Nah, Kepental kayaknya. Oh, mental. itulah keyakinan kita lah yang berbeda, ya kan? Karena anda ini percaya, ya kan, yang mana Maha Kuasa itu adalah Allah. Sedangkan saya tidak. Itu bedanya, Bro. Tuhan saya itu Bapak Yahweh, Tuhan Yesus HaMashiach. Jadi berbeda. Saya bukan menyembah Allah. Jadi memang beda. Allah tuh bisa mau bikin iblis, silakan.
Ya kan, kalau saya Tuhan saya, dia tidak pernah ciptakan iblis, tapi dia bikin malaikat. Malaikat memberontak menjadi iblis. Gitu ya. Bedanya, jadi kau mau putar-putar kayak apapun, gue nggak kena dong sama saya. Kan begitu. Masalah. Bapak ini belum makan siang kali. Kalau Tuhan pernah berbuat jahat nggak Pak di dalam keyakinan Bapak? Ya Tuhan nggak pernah buat jahat dong. Ngapain dia buat jahat? Oke, aku coba kasih ayatnya ya, teman-teman. Boleh. Nah, yang membunuh bangsa Amalek itu atas perintah siapa, Pak? Ya, Yang membunuh suku Amalek itu atas perintah siapa, Pak? memang aturan mainnya begitu. Zaman dulu memang begitu. Berarti nggak jahat ya, Pak ya? Nah, Bahkan bayi-bayi di suku Amalek itu dibunuh. nggak jahat. Wow. Pembunuhan bayi-bayi di suku Amalek itu nggak jahat, Pak? Nggak jahat, ya kan? Nggak Berarti jahat. Bapak membenarkan pembunuhan di atas muka bumi ini, Pak? Hah? Ya, Bapak membenarkan juga pembunuhan di atas muka bumi ini. Bro, saya mau ngasih tahu, kita ini manusia ini tidak lebih bersih dari kain kotor. Kalau memang harus dibunuh, dibunuh aja. Ngapain ya? Oh, berarti pembunuhan dibenarkan di dalam ajaran kekristenan, teman-teman. Keren. Keren kan? Ya, apa lagi, Bos? Ada lagi? Ya, yang lain mungkin. Enggak. Oke, karena kamu bicara di agama Kristen, ada apa boleh dibunuh segala Bang macam. Kempo ini, Bang Yang saya Kempo ini cuma mau agamanya tanya, apa, Bang Kempo? Agamamu apa, Bang? yang saya cuma mau tanya satu. Kristen. Oh, Kristen. Nggak, gini loh, teman-teman, lucu. Ajaran kasih itu Kristen itu mengumbas-umbaskan ajaran kasih. Itu sudah pasti. Apalagi di telinga Protestan, di telinga Katolik itu sering kali kita dengarkan. Tetapi kita baru saja mendengarkan kesaksian bahwa segala upaya pembunuhan itu dibenarkan. Kata Pak Kempo dengan merujuk ketika Tuhan membunuh bangsa Amalek. Saya tanya, oh berarti segala pembunuhan itu benar? Ya kalian nggak lebih suci daripada Kain, apa itulah? Wow. Nah, oke. Nah, sekarang Setahu saya yang kasih itu jangankan membunuh, menampar, menyentuh itu dilarang, Pak. Tapi Bapak dengan gasnya bilang, ya pembunuhan dibetulkan. Itulah cara mainnya. jadi begini. Oke. Saya bicara dulu. Jadi begini, Bro. Ya. Orang Kristen yang benar ya. Saya mau ngasih tahu. Ya. Halo, dibuang kah saya? Enggak, masih ada. Lanjut. Ya. Kan ajaran saya itu kan, kalau engkau ditampar pipi kiri, berilah pipi kanan. Ya toh? Ah, itu memang itulah yang itulah ajaran kasih itu sendiri. Ya kan? Karena apa? Kan Tuhan bilang kan, bagaimana engkau bisa mengasihi yang tidak kelihatan kalau yang kelihatan kau tidak kasih? Kan begitu masalahnya kan. Nah, sekarang yang saya pertanyakan sekarang ini sorry ya, saya juga ikutin apa yang si Donald Trump mau nih loh. Kenapa saudara-saudara kita yang 2 juta dari Palestina nggak mau dibawa ke Indonesia? Kenapa ya? Gimana orang Indonesia ini? Ribut-ributin di sana, tapi kok kenapa pas mereka disuruh ke sini bagus-bagus? Kayak apa kita ini ya? Kasihnya di mana ya? Coba. Oke. Pak, masalah tentang segala kebijakan yang ada di Indonesia itu di bawah naungan pemerintah. Dan negara kita itu bukan negara Islam, tetapi negara kita ya bisa dibilang negara demokrasi. Segala bentuk hukum itu dibuat entah dari perspektif agama, perspektif kesukuan, atau menganut hukum-hukum Belanda. Oh ya, bentar. Lanjut dulu kok. Nah, ya gimana? Ya, nah ini bagus. Ini, saya suka kalian pintar semua ya, mantap. Justru karena saya ada belajar karena ada salah satu yang saya lagi debat-debat sama anak saya sendiri soalnya. Jadi saya Oke, pengen Pak, aku lanjutkan Pak ya, salam kenal Pak ya. Ya. Jadi tadi Bapak kan mengatakan ajaran kasih yang itu hanya ucapan Yesus saja itu Pak. Ya. Sementara Yesus sendiri tidak mengamalkan ajaran yang dibuat itu sendiri gitu loh. Kan tadi kan Bapak bilang ajaran kasih, tempelang pipi kiri, kasih pipi kanan, dan berdoalah untuk mereka itu di LAI aku karena aku pakai LAI Pak ya. Kan? Itu di Matius 5 nomor 39 kan gitu. Ya. Dan ajaran ini tidak dipraktekkan sama Yesus Pak.
siapa? Ya, di Yohanes 18 ya 22 sampai 23 itu waktu Yesus ditempeleng sama tentara Romawi, dia protes, Pak. Gimana? Prosesnya seperti apa? Coba. Kenapa kau menampar aku, dia bilang. Hmm? Nah, Bapak buka aja, Bapak baca di situ, Pak ya. Berapa? Apa tuh? Yohanes 18 nomor 22 dan nomor 23 gitu loh. Nah, nanti baru kita habis ini baru kita balik ke Donald Trump ya tentang anak itu kan, tentang ajaran kasih. Tapi Bapak ini Islam kan? Ya, saya Islam. Oke, mantap, bentar. Aku ambil kacamata dulu soalnya. Ya, enggak apa-apa. Baca pelan-pelan, Pak ya. Jadi sambil nunggu Bapak tadi, dia bilang kok kasih di Malaysia. Kalau Trump Kristen mengajarkan ajaran kasih, kenapa dia tidak tampung aja Palestina gitu loh. Kan simple gitu aja ya. Gimana? Udah belum, Pak? Sudah. Berapa tadi? Oke. Silakan, Pak Ci. Ya. Baca nomor 18, Yohanes 18 nomor 22 sampai 23 itu. Yohanes 18 ya. Ya. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ, imam besar, jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Dia kan protes. Harusnya kan Yesus tidak protes gitu, Pak. Ini tambah lagi nih pipi kiri, gitu loh. Yohanes berapa tadi, Pak? 18, Pak. Yohanes 18 nomor 22 dan 23. Nah, kalau mau baca dari awal pun tidak masalah juga, tapi kan pada poinnya diambilkan di situ. Nomor 22 itu dan 23. Yohanes 18 ya. Ya. Oke, 19. 22 sama 23. Yohanes 18. S22 dan 33. Udah. Belajar ini. Saya jadi belajar ya. Yohanes 22. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Ya, jadi yang Bapak tanya sebenarnya apa nih? Ditampar. Ya, kenapa dia protes? Kan dia bilang kan ngomong. Yesus kan ngomong tuh di Matius 5:39 itu kan. Kalau kau ditempeleng pipi kiri, berilah pipi kananmu. Kan gitu. Ya. Ya kan? Itu Yesus ngomong kan.
Ya. Berarti hanya saya pandai ngomong aja. Begitu dipraktekkan dia ditempeleng, ditampar, dia protes kan gitu. Kenapa kau tampar aku? Seharusnya kan Yesus ngomong ini, nih pipi kiri tambah lagi nih, kan gitu loh. Logisnya Iya, gitu loh Pak. Ya. Nah. Tapi kayaknya Bapak ini kurang paham bahasa Indonesia, Pak. Kalau dia berkata salah, ya kan? Iya betul. Ikan salahnya, tapi kalau benar kenapa kau nampar saya? Kan gitu. Loh, iya dong Pak, bapaknya nggak bisa dong sembarang Enggak nampar. gini. Berarti dia kan protes Pak. Berarti dia protes. Dia tempeleng dia protes. Ngapa kau tempeleng aku? Kalau aku Pak, salah saya- kan gitu. Sekarang Pak saya Iya, tanya. Pak. Oke, Bapak saya tanya, 5 tambah 5 itu berapa Pak? Tetap 10. Gimana pula Anda? Kenapa saya bisa tampar Bapak kalau Bapak sudah bilang benar 10? Nah, Logika dong Bapak. ya logikanya di sini Yesus ini kan dia ngomong nih. Kalau kau ditempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan kau gitu loh. Mau Iya. benar mau salah Bapak, gini loh. Oh, Mau nggak kau bisa benar mau dong. salah, kalau kau ditempeleng pipi kiri kasih pipi kanan gitu loh. Itu Loh. ajaran kasih kan Bapak bilang gitu tadi. Betul. Iya, Nah. tapi kan Tapi Yesus protes. Seharusnya kan dia enggak ngomong kalau salahku apa salah, jangan ngomong. Nih kasih lagi pipi kiri ini, berilah pipi kiri ini pipi kiri lagi nih. Kau kan dah tempelin kanan nih, kiri lagi. Harusnya Yesus ngomong gitu. Enggak perlu protes gitu loh, Pak. walau Bapak yang keliru. Kenapa Bapak kok Bapak punya pendidikan tinggi tapi kok cara berpikirnya seperti itu? Enggak pikiran sederhana ini, Pak. Enggak perlu tinggi-tinggi, sederhana aja protes. Kan dia bilang tadi. Kenapa terlalu mutar-mutar? Kalau tambah 5 10 ya benar sudah 10, jangan lagi kau putar-putar protes segala macam. Apalagi yang mau ditanya Pak? Kalau yang kayak gitu saya nggak mau jawab lagi kayak gitulah. Itu Oke Pak ya. Jadi enggak konsisten ya ucapan Yesusnya dengan apa yang diperbuat dia kan, gitu. Bapak lah, Bapak mau bilang nggak konsisten. Ya, Bapak lah, Bapak yang berdosa lah. Ya kan, bukan saya. Oke. Inilah dosa itu. Nah, gini, kan Yesus kan ajaran kasih kan, katanya kan. Ya. Nah, tapi dia kenapa sampai dia ngutuk pohon ara, Pak, yang tidak salah itu, Pak? Ya kalau nggak berbuah potong. Buat apa? Menemuin jalanan. Loh, itu kan bisa Loh. untuk burung hinggap di situ, Nah, untuk nggak orang perlu, berteduh ada di banyak yang situ. lain. Banyak yang Katanya lain, ajaran Bapak. kasih. Oh ya gitu. Jadi yang ajaran lain, kasih Bro. ini. Coba Jadi Bapak ajaran kasih ini dipertanyakan dulu ya. bicara sama saya Pak, logika Pak. Ini pertanyaan bodoh. Saya nggak suka yang jawab yang kayak gitu. Ini Bapak sekolah apa sih sebenarnya? Kan logika tadi kan Bapak kan kita kan dari ajaran kasih. Kalau nanya yang Ajaran seperti kasih itu, kan mengasihi semua kan. Pak, coba jadi jangan ajaran- kayak gitu tanya Pak. Ini saya Oke. nggak Pusing suka Pak ya. yang- Ya pusing Iya, Pak ya. karena Jadi ajaran saya- kasihnya enggak konsisten kayak Pak ya yang dengan. tadi orangnya pintar. Kalau Bapak ini kayaknya nggak pintar deh. Kalau yang tadi mantap, saya suka. Oke. Nah, coba Tadi Bapak apa? bilang ajaran kasih kenapa ya apa orang di Indonesia payah menerima 2 juta orang Palestina kan gitu kan udah jelasan sama kawanku tadi kan. Jelas. Udah kan kita punya ada turun dan sebagainya kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Taruh Demian ya. Demian, maaf Demian. Waalaikumsalam Akhi Demian. Tadi kan Bapak Gol. Senang, mantap. Assalamualaikum Akhi. Mungkin banyak orang pintar. lanjut. Ntar sore lah kita ngobrol. Siap. Halo Pak Gembo. Ya. Kan Donald Trump ini kan Kristen yang katanya menerapkan ajaran kasih kan gitu. Iya. Kan gitu. Jadi Bapak kan tadi lempar ke Indonesia. Ini kenapa sih orang Indonesia enggak begini-gini? Kita ini kan punya mekanisme, punya aturan dan sebagainya kan. Nah, sementara Trump dia punya kuasa di sana. Kenapa dia enggak terima aja? Udah kalian Palestina, kami ini ajaran kasih, kami tampung kau di Amerika. Selesaikan urusannya kan? Nah, sederhana Kalau Trump aja nggak mau gitu. terima teroris Pak. Trump nggak mau terima teroris soalnya. Di mana Nggak mau. bisa dikatakan dia teroris? Bapak mengatakan orang Palestina itu teroris. Hah? Nggak, saya nggak bicara Islam. Orang berjuang untuk membela negaranya kok dibilang teroris gimana sih? Ntar dulu Negara. Demian, ntar dulu nanti kita ngobrol. Aku, Mana negaranya taruh Pak ya. Ya, silakan. Kan tadi Bapak kan ajaran kasih kan. Makanya saya balik ke sana ke ajaran kasih tadi yang Bapak ucapkan. Kita ke sana dulu kan. Nah, seharusnya Donald Trump itu ngomong, udah karena kami ini ajaran kasih, aku ini Kristen, Amerika ini, oh ya bangsa Palestina, datang kau ke Amerika Serikat ini kami tampung kau, ya, kan gitu. Jadi, Bapak kan tadi kan kalau ke Indonesia kau tidak nerima kan gitu. jadi Ya. terangnya Oke, batin. bentar Pak ya. Bentar Pak ya. Oke, bentar Pak. Ini aku mau dengan teman aku ni Demian dulu, kawan aku ni sering ku paki-paki dia, sering ku amuk-amuk dia, jadi aku minta maaf sama Demian karena dia dah menjadi mualaf Pak. Dia cerdas ni Pak, orang pintar dia ni Pak.
Demian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya bang. Waalaikumsalam. Demian, ingat tak tahir kita dua beramok di mana? Rungkat ya bang. Nah, rungkat Ya. sampai kau lari kan. Oke, minta maaf Dian ya. Rungkat, Di rungkat. ini, tanya di ini ya bang ya. Di apa? Kena tombak, kena tombak. Tempat edit Oh, ya kalau tidak salah gua. Ya. Pak Lucia Teman-teman kata di rungkat. follow ya akun saya yang ini ya teman-teman. Untuk cadangan ya. Ya Oke, lanjut di Demian ya. diskusinya. Ya, oke, Demian, ahlan wa sahlan ya. Minta maaf Demian ya. Semua salah-salah kita kan. Itu kalau. Iya bang. Oke, Pak Gempo. Ya masa lalu itu bang. Demian aku juga minta maaf. Dulu sering lah aku bal-balin kau. Woi Goldian, di follow akun gue yang ini Demian Goldian. Oke. Oke. Ini buat apa? Udah follow. Yuk. Nanti sore kita live guys. Demian mau ku ajak murtad lagi. Julius ada nggak Julius? Lagi beli makan? Beli makan. Gua mau ke sana sama Ustadz Alif. Sinilah. Tapi malas lihat lu keluar dulu kalau gua ke sana. Aman. Gua ngopi ntar di bawah. Ya teman-teman di follow ya akun saya yang ini ya biar buat cadangan nanti kalau misalkan rungkat yang akun utama saya beralih ke akun yang ini labnya teman-teman. Di follow ya, Ya, yang 300 orang ini. Kalau udah follow, kau udah follow laporkan aja nih. Laporkan Gimana, aja Pak? kau udah follow. Pak, sudah habis kita kah atau masih lanjut, Pak? Pak Kempo, Oke. Pak Kempo, Nah. Pak Kempo, salam, selamat sore Pak Kempo. Nah Demian kan Pak Kempo. Saya tanya ke Demian Pak Kempo. Pak Kempo monitor kan? Monitor. Ya, saya tanya ke Demian. Demian, kenapa lu masuk Islam? Karena kan lu debater Kristen. Dari 2018 kita berteman sama Demian sampai sekarang dia debater Kristen, Pak. Dia paham bahasa Ibrani, bahasa Yunani, dia ngerti. Dia ngerti original text Bible, dia ngerti, dia paham. Tapi kenapa dia masuk Islam? Pas saya tanya ke Demian kayak gitu, kata Demian, ini Bible ini tidak sinkron dengan original text-nya, terjemahannya. Terus kalau dipakai akal sehat, gak mungkin seorang Tuhan nujul menjadi manusia dan mati terkutuk di kayu salib. Nah itu Pak, jadi kata Demian gak masuk akal, konsep kekristenan ini gak masuk akal. Coba Pak Kempo tanya dulu ke Demian, benar gak itu? Ya, Pak Demian. Monggo. Memang- Mungkin Pak Kempo penasaran nih mau nanya. Betul gak begitu? Halo? Iya, betul sekali bang. Jadi Terus? kalau orang-orang lama pasti tahu, pasti kenal saya pak. Ya, nggak apa-apa. Saya senang kan, ya kan. Ya paling tidak ada salah ada supaya agak longgar di surga gitu aja kalau saya prinsip saya. Gak masalah itu Iya, pilihan. jadi saya bahkan Gini, seperti yang tadi Bang Panglima bilang kan, saya belajar kayak misalkan abang tadi bilang sorga kan, saya belajar Alkitab ternyata di Kristen itu nggak ada sorga gitu loh, maksudnya bahasa asli ya, yang ada tuh langit. oh, Iya, jadi terjemahannya itu juga lucu Bang. oke. Oh ya, jadi masalahnya terjemahan, ya, enggak ada masalah Ya ya. Demian. Kalau itu kan pilihan bro, nggak siapa yang bisa bahas itu kan, saya nggak bisa bantah itu kan, kalau begitu kan itu pilihan kan Tuhan bilang kan, Iya. semua terpanggil, tapi sedikit yang dipilih. Ya nggak ada masalah kalau kamu tidak termasuk yang dipilih, mau apa? Saya mau apa ya kan? Oh, cuma yang saya tertarik karena bilang ada banyak Sedikit Bang. Jadi kalau hanya sedikit orang yang bilang Yesus bukan Tuhan, siapa dia? Orang-orang pengikut Unitarian. Tahu Unitarian nggak Bang? Itu jumlahnya tuh sedikit. Tapi kalau Tritunggal itu sekitar 2 miliar lebih. Jadi kan Abang bilang kan sedikit yang masuk surga kan. Jangan-jangan itu Unitarian bukan Abang lagi. Oh gitu kan. Ya itu enggak, kau bukan hakim bro, enggak usah menghakimi lah. Ya kan? Ya, kamu tadi menghakimi saya. Apa menghakimi loh? Bentar deh. Kau juga saya bukan ngurusin. hakim, Bapak ngapain juga menghakimi. kau? Kata Bapak biar surga longgar. Nah, justru dengan mualafnya Demian, dengan masuknya Demian, kayu bakar di neraka itu makin berkurang Pak. Saya rugi Pak.
Coba tapi nggak usah panas lagi. Panas. Iya, saya juga bisa kalau framing kayak gitu Pak. Nggak usah panas lah yang kayak gitu aja. Nggak sekarang Nggak yang menurut panas Pak, cuma meluruskan aja Pak. nggak, ya maksud saya si Demian itu ya maksud saya. Jadi apa sebenarnya yang masalah di Kristen baru Anda masuk Islam itu apa sebenarnya? Iya. Gini, ya, saya perlu tambah. Masalah yang paling fundamental itu saya salah nyembah Tuhan, Bang. Iya, saya jawab nih, Bang. Oke. Masalah yang paling fundamental itu saya salah nyembah Tuhan. Abang dengar nggak? Dengar. Ya itu apa salahnya di mana? Salahnya di mana? Iya, karena saya nggak tahu mau nyembah yang mana, Pak. Saya mau nyembah anak, saya mau nyembah Bapa, atau saya mau nyembah yang Roh Kudus. Oh. Karena terlalu banyak Tuhannya, Bang. Terlalu banyak. Oh. Saya bingung, Bang. Ya pantas saja, Bang. Nggak wajar. Nggak apa-apa. Kalau memang Anda bingung, memang ya sudah cocok memang itu. Wajar. Kalau saya setuju. Iya, jadi kalau abang belajar teologi nggak? Saya kan dulu kan paham, Bang, kalau teologi. Pernah belajar teologi nggak, Bang? Nggak usah kau tanya itulah. Cuma kan karena saya senang kalau Anda sudah keluar mau diapain lagi? Ya enggak. Maksudnya aku tanya abang pernah belajar teologi nggak? Ya itu pilihan, bro. Ya kan? Kalau Anda sudah menganggap Tuhan Yesus itu manusia, ya saya mau bilang apa? Ya sudah selesai. Ya kan? Enggak, bukan saya yang bilang. Kan Yesus sendiri yang bilang. Contoh nih, Matius 25 ayat 31, anak manusia akan datang. Oke. Yang bilang Yesus manusia itu bukan saya, Yesus sendiri. Ya sudah, nggak apa-apa. Nggak, saya cuma mau nanya. Sebenarnya Anda tuh siapa? Yang kau sembah sebenarnya siapa sebenarnya? Bapak Yahweh atau? Jawab. Halo? Halo Damian. Mungkin Aduh, jaringan kalau dia orang Pak. Yahudi nggak kenal Yahweh. Yahweh itu abang tahu nggak dari mana tuh Yahweh itu? Bapak Yahweh itu buatan orang Katolik di abad 16. Babat. Jaringanku hilang ya? Masih ada nggak nih? Halo, halo. Ada Dem, aman. Abad 16 sebenarnya kau Ya, jadi gini, saya dulu belajar. Saya tanya dulu, sebenarnya kamu jadi orang Kristen sudah Saya berapa belajar teologi itu udah lama. lama? Berapa lama? Kalau Yahweh Ya berapa lama kau jadi dari kecil, Nah sekarang umurmu dari berapa? kecil sampai mualaf kemarin. Nah umurmu berapa sebenarnya? Sekarang 20. Kalau diskusi Pak umur segala Pak. Jangan sok ketuaan Oke, Pak. Iya, Jangan sok parah nih, ketuaan orang Pak. parah nih. Nah saya terus terang aja yang paling Jadi awal. gini aja Pak. Tadi kan Bapak bilang saya mengenal Yahweh nggak? Kalau jujur aja nih, saya tuh nggak mengenal Tuhan namanya Yahweh. Orang Yahudi juga nggak kenal Tuhan namanya Yahweh, Pak. Oh iya, ya, kamu bodoh berarti kan? Karena saya pintar, Bang. Abang tahu nggak kapan Yahweh itu muncul, Bang? Aduh. Malam yang hujan ya. Abang tahu nggak kapan Yahweh itu ada, Bang? Abang tahu nggak? Aduh. Nah ya oke. Nah sekarang saya anggap Anda pintar berarti luar biasa kan? Nah, Aduh, gitu dong. enggak, Emang jawab aja. Setuju saya Pak. Jangan nyerang pribadi Pak. Kenapa sih kalian ini kalau lihat mualaf ini parah banget ya, malah nyerang pribadi. Jangan Nggak bicara. apa-apa. Kau jangan bicara. Iya, Bang. Kalau Bapak nggak tahu sejarah tentang Yahweh nih, saya ceritain nih, Bang. Jangan, nggak perlu kau ceritain. Nggak perlu kamu ceritain. Kalau itu kan jangan ceritain sama saya. Kalau saya nggak ceritain, nanti Bapak nggak paham lagi, nanti nyembah berhala. Tidak perlu kau ceritain nama saya itu. Yang lain yang ceritain nama saya. Tuh Ya. Dem, kalau diceritain Bapak ini takutnya banjir mualaf, makin banyak mualaf Dem kalau diceritain. Makanya dia nggak mau dia ngedengar. Nggak, gini, I see. ntar loh. Nggak, bapak ini dia mau belajar Islam, dia mau menuju mualaf karena anaknya udah mualaf, anaknya sekarang kuliah di Jepang S3 gitu ya. Widih. S3 Pak, pantesan dia mualaf S3. Bapak Iya. ini cuma SMA, masih Jadi Kristen. bapak ini terus belajar, sering diskusi, debat dengan anaknya tentang konsep ketuhanan tadi, tentang ajaran kasih dan sebagainya, kan gitu. Nah, jadi mudah-mudahan bapak ini kan dapat hidayah gitu. Tapi tidak salah juga Pak, bapak dapat pengetahuan dari Damian kan, karena beliau ini Iya. belajar teologi banyak Pak gitu loh. Jangan Anda. siapapun Pak. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi apa yang dibicarakan. Nah, itu loh, apa yang diomongkan gitu loh Pak. Oke. Kan gitu Pak kan? Nah, enggak salah Betul. juga Pak. Jadi gini Pak.
Mbak Kempo, kalau Anda mau belajar sejarah, kata Tuhan nanti yang tadi Anda sebutkan itu Yahweh itu munculnya sekitar di abad 16. Gak perlu. Itu keliru. Kau keliru. Saya nggak Itu, mau dengar. jadi itu buatan seorang Bapak Gereja Katolik. Omongan itu. Nggak usah, jangan yang itulah. Nggak usah itulah. Percuma. Kenapa? Kamu kenapa emang Bang? Kamu ngawur kan? Ya, karena Ngawur. Oh gitu. Ceritain Kalau aja gitu Dem, Abang bisa ceritain nggak aja Dem. tunjukin? Dem, ceritain Oh, iya, aja iya. kalau Bapak pengen menyanggah sanggah aja Pak. Cerita dari Demian, ceritain aja Dem, nggak apa-apa. Ini forum, Oh, iya, forum iya, debat iya, iya. kok, umum kok. boleh. Oh iya, boleh. siap. Nah Saya gitu dengar. dong, boleh. Ya. Boleh aja. Jadi Karena ada seorang bapak gereja kalau tidak salah itu dia dari Prancis. Dia itu seorang Katolik. Jadi dia membuat yang namanya hipotesis atau hipotesa tentang YHWH. Jadi dia ngambil dewanya orang Kanaan namanya Iabe. Kemudian dia sambungkan menjadi Yahweh. Jadi Yahweh itu adalah hipotesis buatan dari seorang bapak gereja Prancis, bapak gereja Katolik yang sekarang kau sembah sebagai Tuhan. Itu diambil dari apa? Dari dewa orang Kanaan Iabe. Kalau orang Yahudi nggak kenal Tuhan itu namanya Yahweh. Kamu cek. YHWH itu siapa? Yod Hei Wo Hei. Oke, Yod He Waw He. Pronunciation Yod He Waw He, bacaan lengkapnya itu apa? Abang tahu nggak? Ya kau aja lah yang karena belajar. Waduh, Nggak tahu, kan? ini bentar Dem. Kayaknya sinyal Julius nih. Sinyal Julius hilang nih. Kayaknya dia lagi di lip kayaknya nih. Suara saya apa gimana nih? Bagus suaramu. Kalau di Suaranya bagus, atas Men. bagus, saya kan lagi ngerekam. Kalau ke bawah nggak kedengeran. Oh iya Nah, iya sekarang iya. ada. Oke. Lanjut. Jadi gini, kalau kau belajar bahasa Ibrani, Gua kan bawah- lagi ngelurusin gimana sih orang-orang ini? Lanjut Dem. kalau bahasa Ibrani, banget. kau belajar, kalau Abang Kempo belajar bahasa Ibrani, kan tadi kan Bapak bilang kan Yod He Waw He, di bawah Yod itu tahu nggak ikut apa di situ? Di bawah Yodnya, kalau mau belajar bahasa Ibrani, Nggak usah, udah gini aja lah. nggak tahu? Ya, dipotong Nih oke, aja. nggak apa-apa. Ini kan Kalau iman nggak ya. tahu nggak apa-apa. Di bawah Yod itu namanya Nikut Sheva. Sheva itu Nikut jadi bacanya bukan ya, tapi ye. Ya, tar, bro, gini bro. Nggak sekarang gini. Nggak, yang saya mau pingin tahu sekarang supaya bisa saya mengerti sebenarnya, supaya bisa jadi Islam itu sebenarnya seperti apa? Nah, ini poinnya. Poinnya. Jadi poinnya YHWH menurut orang Yahudi itu bukan Yahweh. Yahweh itu lafalan yang dibuat oleh Kristen di abad 16, seorang bapak gereja dari Katolik. Jadi para nabi nggak pernah kenal Yahweh. Orang Yahudi nggak kenal Yahweh, itu Tuhan kamu itu diambil dari berhala nama. Kalau kau bilang saya apa namanya malah Damian. kayak jangan-jangan kau kenapa? Karena Damian. kamu masih nyembah berhala. Damian, saya potonglah kamu. Itu YHWH itu dari abad 1. Kok bisa abad 16? Bagaimana kau ini? Bagaimana kau Kata penyesat? siapa abad 1 ngarang? Kau penyesat ini Kristen apa komunismenya? Ngawur. Kok bisa abad jaringanku kayaknya 16? nih. Putar balik ini namanya. Malah nggak enak dengan yang kamu punya cerita. Udah Pak, tinggal dilurusin. Ya udah Demian jaringan tunjukin bagus, coba. Dem. YHWH abad 1 coba. Udah, saya keluar aja deh. Iya tunjukin mana buktinya. Kalau saya dengar si Damian ini, bagus ya? gobloknya luar biasa ini. Nggak tahu apa-apa. Iya. Kok bisa abad 16? YHWH dari abad 1 kok bisanya sebelum ada abad 1 dia sudah ada. Semua ada karena dia gitu loh. Kok belajar Kalau- apa? Udahlah saya Iya. keluar Kalau aja. YHWH iya. Jangan keluar Pak. Oke, jangan oke, keluar. oke, Ini oke, kan oke. Edukasi Pak, jangan keluar. Ini edukasi Pak, jangan keluar dulu Pak. Saya kalau dengar yang orang bodoh ini saya nggak mau. Yang tadi yang saya suka nggak mau saya. Ya kalau misalkan kata Bapak YHWH itu adanya di abad ke-1, tunjukkan datanya Pak, biar nanti Demian menunjukkan data juga
bahwa Yahweh itu di abad 16, Pak. Itu yang benar, Pak. Jangan kabur dulu, Pak. Jangan kabur, Pak. Tunjukkan, Pak, datanya. Masanya ada buktinya, lahir, kamu. Atau Demian dulu yang menunjukkan data kalau YHWH di abad 16, Dem. Iya. Biar gak disangka framing. Silakan, Oke, Dem. oke. Jadi gini, jadi yang muncul abad 16 itu namanya Yahweh. Sedangkan Yahweh itu abjad kamu loh. bicaranya pernah belajar Bahasa teologi Ibrani. ya. Tapi bahasanya seperti ini kayak apa sih ini? Loh, saya belajar Teologi bahasa apa Ibrani, kau ini? Bang. Kamu dari mana? Dari Katolik kah? Loh, saya bisa Ibrani. Saya bisa Ibrani. Ibrani kayak mau apa? Nggak, sekarang kamu apa? Kamu Saya apa? bisa Dari agama Ibrani, Pak. Katolik, Makanya kah? saya ajarin kamu. Nggak, sekarang kamu jangan ngajarin saya. Kamu dari Katolik kah? Ya kalau nggak ngajarin gimana Bapak mau paham? Bapak nggak tahu apa-apa soalnya. Sekarang kamu bilang Yahweh itu baru abad 16. Ya, jadi abad 1 itu Ya, emang siapa? faktanya seperti itu. Oke, Dari saya mana tunjukin datanya faktanya? nih. Tunjukin data, sabar. Nggak usah Ini data. episode Ini lobby bodoh ini. Aku nggak suka kalau orang bodoh nih. Nggak apa-apa kalau kamu sudah jadi Islam, Nah, nggak ada kalau masalah. gini Ya. Pak, gini. Ngapain saya bingung? Kalau Tapi orang kan bodoh, begitu orang buat bodoh apa? itu ngomong nggak pakai data. Nih, saya tunjukin. Mau pakai data juga, datanya palsu itu kalau kayak gitu. Mana ada abad 16 Kitab baru kamu ada palsu. ya. Saya kasih kitab kamu nih, dari kitab kamu nih, kitab kamu palsu gitu. Mana Maksudnya gitu. coba kau Oke, ngomong mana? saya tunjukin. Mana kitabmu? Oke. Saya tanya. Iya, sabar. Saya tunjukin ya. Sabar. Iya, nggak bisa dibesarin ya. Udah. Itu udah besar itu. kau tuh. Udah besar kau udah. Sabar ya, Buka Pak aja ya. datanya. Sabar ya. Ini data, Pak. Sabar. Ini kitab Bapak nih. Ini saya ngambil dari Beresit 2. Ini kitab Kejadian. Bisa baca nggak? Bisa baca Ibrani ya? Kalau ini kitabnya Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani. Ini bacanya itu bukan Yahweh. Masalahnya sekarang kan saya Bapak nggak persoalkan bisa sekarang. Ibrani, gimana saya mau ngajarin? Nah, gini, enggak. Coba, Bapak bisa baca saya nggak nggak mau Ibrani? belajar sama orang bodoh. Nggak, saya nggak mau belajar sama orang bodoh. Orang pernah Orang sekolah bodoh mana teologi. bisa aku baca Ibrani, Pak? Nah, Ih. ya kalau kamu nggak bodoh, kamu nggak akan mualaf. Itu aja poinnya. Apa hubungannya? Pak Kempo. Saya kok nyerang pribadi Kempo. nih, astaga. Pak Kempo. Nyerang pribadi Pak dong, Kempo jangan Pak. gitu lah. Tunjukkan ajaran kasihnya, Pak. Tunjukin ajaran kasihnya, jangan nyerang pribadi. Kalau Demian balik nyerang pribadi ke Bapak, terima nggak, Pak? Nah, terima. Oh, Pak, iyalah, Pak karena Kempo. apa? Tuhan kalian Sabar, aja sabar. diserang sama kalian. Udah biasa kalian. Gini Pak Kempo, Ih. kemarahan Pak Kempo dengan anak Pak Kempo yang mualaf itu jangan limpahkan ke Demian, Pak. Semuanya Bapak bilang anak Bapak bodoh gitu loh. Anak Bapak S3 loh, kuliah di Jepang. Muslim kan gitu. Iya, nggak bisa bantah kok, malah nyerang Tadi Pak pribadi, Kempo tadi- astaga. Boleh nggak apa? Ya. Oh, Pak sorry. Kempo tadi barusan ngomong ajaran kasih, tempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya kan? Sorry. Sampai gini Pak Kempo marah-marah aja dari tadi gitu loh. Kan marah-marah. Kita kan diskusi, katanya Pak Kempo mau belajar. Saya keliru, Belajar. Pak. Itu berarti nyerang pribadi ya. Ini aja. Nah, sekarang udah. Jadi dia yang saya punya maksud, dia nggak perlu bahas lah yang abad 16 baru ada YHWH itu. Karena ya saya yang jelas itu dia tidak belajar teologi ya. Ya nggak apa-apa. Gini loh Pak. Kan nggak Jadi- ada itu yang seperti itulah. Kalau Bapak bilang saya nggak belajar teologi ya, coba Bapak panggil guru teologi yang paling pintar yang Bapak tahu. Biar saya ajarin dia juga. Soalnya dulu saya sering ngajarin orang anak-anak teologi, Pak. Sebelum saya mualaf. Oke, sekarang karena kamu sudah mualaf, ya kan? Karena kamu sudah mualaf, sekarang saya mau tanya sama kamu sekarang, kan sudah mualaf. Jadi kamu mengikuti apa junjunganmu itu siapa? Iya, Sudah kamu- kalau gini, Pak. Saya tadi udah bilang dari awal, saya udah katakan bahwasanya saya nggak mau nyembah Tuhan yang banyak gitu loh. Pusing, Bang. Kita Ya. tuh nggak tahu mau nyembah yang mana. Kalau di Islam Tuhannya cuma satu. Kalau di Kristen Tuhannya ada 3 pribadi. Kalau saya sama Bapak berapa pribadi, Pak? Saya tanya nih, saya sama Bapak berapa pribadi? Apa?
Kalau saya sama Bapak, kita berapa pribadi, Pak? Saya satu. Tambah saya jadi berapa? Jadi berapa, Pak? Dua. Jadi 2. Tambah panglima jadi berapa? 3. Jadi 3 pribadi kan? Kita bertiga pribadi ini ada berapa orang? 1 atau 3? Ya kamu orang bodoh kalau kamu tidak tahu 3 bagaimana? Bukannya dijawab malah nyerang pribadi. Jadi terjejer 3 itu, Pak. Nah, kita kan 3 orang kan? Gak mungkin kita 1 orang kan? 3 pribadi, 3 orang. Sabar Pak Gembo. Iya kan? Sabar, Pak 3 Gembo. pribadi. Pak Gembo sabar. Nah, sekarang begini Sebentar. Gini. Kita bertiga, kita bertiga ini kan 3 orang, bukan 1 orang. Benar ya? Ya. Iya kan? Oke, sekarang gue tanya nih. Bapak itu berapa pribadi? Bapak di sorga. 1. Oke, Yesus berapa pribadi? 1. 1. Roh Kudus berapa pribadi? 1. Oke, 1 ada berapa pribadi tuh? 1. Oh, 1. Nggak usah ketawa, jangan ketawa. Pak Gembo ini mau masuk Islam. Pak Gembo ini mau jadi Yang di bawah mualaf. moderator teman-teman yang di bawah yang ketawa blokir ya, yang di bawah yang ketawa ya. Nah, silakan. Nggak masalah. Kalau saya diketawain dengan kelemahan saya, kekurangan saya, silakan. Nggak ada masalah buat saya. Nggak apa-apa. Cuma sekarang, Ya, jadi sekarang Pak begini loh. Oke, sekarang ya kita kembali ke lebih poin lah. Justru kan saya bilang tadi kan saya sudah banyak belajar ini. Setelah saya mengerti itu Nabi Muhammad itu Nabi terakhir. Itu mungkin yang lebih penting kita bicara. Nah, yang jadi Bapak mau mualaf. yang jadi masalah sekarang masih ada lagi Nabi terakhir yang akan datang. Aduh, itu yang jadi pusing saya jadinya. Ya tadi kan udah dijelaskan tadi sama kawan aku tadi. Oh, Nabi Tadi Isa. Bapak ada paham tadi. Maksudnya itu Nabi Isa ya, Pak ya. Iya, itu yang saya yang datang itu yang bingung. Bentar, bentar loh. Tadi kan udah dijelaskan dengan teman saya tadi, si Jibril. Katanya Bapak udah paham tadi. Kok nanya lagi gitu loh. Berarti Bapak belum paham kan? Gini loh Pak. Kan Nabi Isa dalam Islam ini dia belum mati Pak. Dia lagi diangkat. Kan gitu. Maka tadi diceritakan bahwa Isa dan Yesus ini sesuatu yang sama tapi berdua cerita yang berbeda. Gitu loh. Di Kristen berbeda, di Islam dimuliakan Nabi Isa alaihissalam ini. Yesus gitu kalau di Kristen. Kalau di Kristen Yesus ini kan dihinakan, direndahkan. Kan gitu, malah difitnah. Ya kan gitu. Nah, itu kalau itu sih saya nggak paham yang itu. Kalau Yesus sama Isa itu sama tuh beda, nggak mau saya. Ya Isa. Oke lah kalau Bapak enggak mau enggak masalah lah itu kan. Itu dua yang menjadi perdebatan saya dengan anak saya itu. Dan lagi begini loh. Terutama ini. Saya takut juga soalnya kalau ikut Nabi ini kan mesti punya istri banyak. Kawinin anak-anak. Itu yang jadi bingung saya itu kayak apa jadinya. Yang mana yang benar ini? Nah, mulai nih Pak ya. Oke, aku tanya nih Bang. Sebentar Bang. Coba. Salomo beristrinya berapa? Aku tanya nih. Nabi Salomo itu Raja Sulaiman. Raja Salomo itu istrinya berapa, Pak? Itu kan bukan junjungan saya. Kalau kalian kan beda, bro. Salomo bukan junjungan kamu. Junjungan Bapak itu. Waduh, bahaya nih. Saya tidak ikutin Salomo. Ngapain? Saya ikut Tuhan Yesus. Nah, apa? Waduh. Kacau. Ya, kacau bagaimana? Salomo itu nabi loh, raja besar loh. Ya udah Pak, ikut Pak, jangan kawin Pak, jangan kawin. Saya tahu. Daud. Saya tahu. Abraham, Ibrahim, Daud, Abraham, Salomo semuanya poligami, Pak. Gimana tuh? Ayo. Jadi, nah sekarang saya tanya, kamu udah poligami belum? Toko-toko di dalam kitab kamu aja poligami. Kenapa kau menentang poligami? Kan lucu. Nah, sekarang kamu Maksud udah poligami kamu Abraham belum? salah? Maksud kamu Abraham salah gitu? Maksud kamu Salomo salah? Maksud kamu Daud salah gitu? Ayo. Nah, kamu sudah poligami belum? Itu. Kok tanya saya? Saya nggak mampu kalau poligami. Oh, tapi kalau mau kawin sama umur 6 tahun boleh? Kalau mampu. Dan juga kalau direstui, kalau diizinkan.
Ya sudah, oke, enggak apa-apa. Aman, Kalau aman. kalau tokoh-tokoh Bible aja poligami, kenapa Bapak enggak? Kenapa Bapak anti poligami? Ayo. Ketawa. Jangan. Maksud saya gini. Saya kan mau belajar sama kalian, ya putar. Pak, kalau mau Iya, belajar kita jujur Islam, ini loh, kita ngajarin, Bapak kita jangan nggak suka bohong-bohongan, Pak. nyerang pribadi ya Pak ya. Oke. Oke. Nggak, Ya, jaringan maaf, kayaknya. maaf. Kenapa saya bilang dia pribadi? Ini ada sedikit serangan pribadi itu. Karena begini loh, YHWH itu dari abad 1 sudah ada dibaca. Kok sekarang baru dia bilang abad 16? Waduh. Pak, kalau ada di Yahweh. abad ke-1, tunjukkan Yahweh, datanya, dia Pak. Tunjukkan Aduh, aduh, datanya. aduh. Kalau YHWH itu Tidak, ada tidak di perlu. abad ke-1, Pak. Tidak perlu pakai data karena pada awal Kenapa, Pak? mulanya, Terus pada Bapak mulanya tahu dari mana YHWH itu ada di abad ke-1, Pak? kitab saya. Mana datanya? Ya tunjukin, datanya tunjukin. Kalau ada Kejadian datanya 1 di ayat kitab 1. Bapak. Kejadian 1 ayat 1. Baca. Nah, aku baca ya. Itu Elohim bukan Yahweh, ngarang nih orang. Saya mau ketawa, Beresit takut bara dosa. Elohim eta Shemayim Fet Haaret, nggak ada YHWH di situ. Jadi gini Pak Kempo, yang Demian maksud sahabat 16 itu sebutan Yahweh. Gitu. Yahweh itu memang dari dulu orang Yahudi itu Iya. ada di Bible, Dia nggak paham. di buku mereka ada. Tapi mereka bukan menyebutnya Yahweh. Gitu loh. Ya, pada WA mulanya, tuh. pada Gitu loh, Pak. mulanya Elohim itu ya, pada mulanya YHWH menciptakan langit dan bumi. Ya itulah. Elohim sama Elohim. YHWH itu beda bahasanya. Ya tulisannya yang beda. Justru itu saya bingung, Iyalah. kamu belajar teologi dari mana? Kata saya teologi ya. Coba baca bahasa Ibraninya. Demian nih guru bahasa Ibrani, Pak. Beliau ini, Pak. Guru bahasa Jujur lah, Aramaik. Pak, kalau Beliau diskusi, ini. Diskusi itu yang jujur, Pak. Di abad ke-1 bukan YHWH, tapi HHH, Pak. Oh ya itulah ya. Nah, itu loh, Pak. Itu. Jujur aja, Pak, Jadi jujur. pada mulanya Elohim. Nah justru itulah masalahnya kan. Nah justru itu kan saya bilang saya tidak percaya Allah. Pada mulanya Elohim bukan Allah kan. Kemana lagi? Kemana-mana juga Bapak nih. Kemana-mana. Tapi di Bible Bapak tertulis gitu loh pertama-tamanya. Lari-lari dia apa nih. di Bible Bapak tulis, Pak? Enggak ada. Ini di sini saya baca pada mulanya Elohim. Iya. Menciptakan Pada mulanya Allah takkan langit dan bumi, dibilang begitu lah itu. Oh itu kan beda lagi lain aja. Aku nggak mau baca lain. Nah, Aku jadi salah. baca ILT. nah. Tadi Pada baca mulanya LT juga Elohim. salah. ILT. Menciptakan langit dan bumi. Gini aja, Dem. Coba ada original tag-nya Nah, itu Allah. dibacain, Dem. Original Allah, tag-nya. Pak. Beresit Oh bara iya, Elohim. original aja, original. Oke. Original tag-nya bacain. Beresit Oke, bara Elohim. Nih, Pak, coba bawa bisa Pak. Ya. Nah. Bisa baca nggak? Bisa baca nggak? Bawa aja yang pinter lah yang baca, ngapain aku baca Beresit. itu. Nah. Oke, saya baca nih. Beresit bara Elohim nih yang tadi Pak bilang kan Elohim. Et Hasyamayim Ve'et Haaretz. Haaretz itu artinya bumi. Ayat 2-nya nih. Haaretz haita tohu fa fohu fi khosek alpinei. Tehom feruach Elohim mirahevet alpinei hamayim. Tuh. Cukup 2 ayat. Iya. Kalau bawa Itu, bisa Pak. nggak baca? Aduh, jangan nggak usah lah, nggak usah. Nah. Nanti Jadi gini, mencret Pak lagi. Kempo. Pak Kempo, bagus ya Pak Kempo telepon anak Pak Kempo sekarang yang di lagi Jepang itu. Bukan mencret, S3. Dem. Enggak dulu, taruh Bukan ke mencret, mana? Dem. Woi, taruh. Tadi saya baru bicara sama dia. Ya, bilang, "Nak, aku mau masuk Islam nih, Nak. Tolong sadarkan aku." Gitu, mantap, Pak, gitu loh. Nah, Bapak kan di sana. Enggak, Pak. Jangan dipaksain, Pak. Hidayah itu milik Allah. Enggak, kita bukan maksakannya enggak. Sebagai tahu berubah pikiran gitu loh, Pak Kempo.
Anak bapak S3 loh, cerdas loh. Orang-orang yang jadi Islamnya orang-orang cerdas loh Pak, yang menggunakan akalnya Pak. Itu loh. Ya, tapi bagaimana? Nah, yang saya bingung lagi, tapi Jangan nangis Pak, jangan nangis Pak, jangan nangis Pak, santai Pak, jangan nangis, jangan nangis. cium batu itu loh Pak, gimana tuh? Hah? Ya, Di yang mana penting cium kita kan batu? Coba di cium-cium mana, patung Pak? Pak. Yang penting kita kan cium-cium patung Yesus. Kalau Demian tadi baca Cium batu. Beresit bara Elohim, kalau Bapak baca Busiat bara Elohim gitu. Beda Pak. Jangan ketawa Pak, jangan ketawain Pak. Ini ilmu loh Pak. Belajar Pak, tenang aja Pak, tenang. Dengan bapak ni santai-santai aja. Tumben aku kok lembut hari ini ya. Biasa aku ni, tumben aku lembut hari ini. Itu saya ada dua, termasuk Bapak ini oke lah. Sama yang pertama itu mantap memang, tapi kalau Demian ini gini loh, sebenarnya hidup kita ini kan bukan Apa? kita sebenarnya bukan Saya apa? Bapak kan marah dengan Demian ini karena bapak dengar Demian ini mualaf gitu loh. Oh, enggak. Ini guru bahasa Ibrani, guru bahasa Yunani, kok bisa mualaf gitu loh. Mungkin Pak, ada kesalahan bapak di situ. kalau Bapak marah ke anak Bapak, jangan dilampiasin ke Bang Demian. Anak aja Pak, nggak apa-apa Pak. Tapi Itu tidak, hak saya- Bapak. Saya perlu minta maaf, saya tidak pernah marah sama Demian. Itu bukan urusan saya. Nah, Demian dimaafkan nggak? Maafkan ya Demian ya. Ya, tidak pernah Maafkan dong. tidak saya Ya. tidak boleh. Islam Saya kan rahmatan lil alamin ya Dem, bukan ajaran kasih. Kalau saya apa dengan namanya, tulus slogan. hati memaafkan. ya. Jadi kalau saya marah sama dia bukan, cuma ya kadang-kadang memang ada emosi tertentu yang bisa keluar, mungkin kedengarannya nggak baik ya. Ya nggak apa-apa Pak, namanya juga diskusi Pak, saling meluapkan ini Pak, nggak apa-apa, aman. Jadi sampai sekarang Bapak udah dijelasin sama Bang Demian, udah paham belum Pak? Bapak ini dendam dia karena istrinya Muslim. Iya. Oh enggak, buat apa dendam? Teman-teman sambil di follow ya akun saya yang ini ya, yang Kian Santang kena tombak. Di follow ya teman-teman. Udah di follow, laporkan. Udah laporkan ya. Kawan-kawan di bawah Jangan. ya. Oh jangan Kak. Bentar. Tadi saya agak terusik sedikit dibilangin saya dendam sama istri saya kan dia Apakah host kuat nyali menaikkan Nggak bisa bicara begitu, bro. TV? Waduh, saya heran banyak. Ya muslim sekarang kalau lihat ada saya Demian lewat, sama Edis, minta Pak Kepo naikkan. istirahat dulu ya Pak Kepo, biar Naikkan Demian muslim sama pada Edis kejam ya. itu gimana? Silakan Gimana Demian jalan sama Edis. ceritanya itu? Coba. Jalan cerita apa? Kalau saya lewat disuruh naik, tapi waktu saya naik bicara dibisukan karena muslim nggak kuat mentalnya kalau dengar saya ngomong. Udah nggak usah framing kau Kudis. Iya, Gua kasih framingnya pisang di lu. mana? Gua Ini kasih aja bentar pisang lagi lu. dibisukan, bentar lagi diturunkan. Oke saudaraku Edis, lanjut. Saya dengar aja. Udah Sama nyerah kita. ya. Loh, saya Tempo ya. ini kan hanya memberitakan kebenaran-kebenaran tentang Muhammad, bahwa Muhammad Sekarang aku menikahi memberitakan anak di bawah kebenaran umur, tentang betul. Martin Luther. Oke, Bahwa gantian Dis. Muhammad pernah kena sihir, betul. Besar, Bahwa betul, Muhammad manusia. menyuruh orang yang lagi Malah sakit minum air Yesus kencing. dibunuh. Nyerocos terus ya di sini nggak bisa Betul. diam dia. Malah Yesus Apakah Tuhan yang saya kau katakan mati itu ada dibunuh. fitnah? Lu nyerocos Manusia terus, kan cokor lu nyerocos terus nggak mau berhenti Kudis. Waduh, Emang itu ketakutan nih, ajaran lu bentar kayak lagi gitu nih. nyerocos aja Cie, terus nggak mau cie. berhenti lu. Gimana sih lu? Kalau kita Saya lawan kan nyerocos lewat, terus ya, kemudian lu pasti dinaikkan framing. Nggak bisa oleh di sini host. framing, ada gua di sini. Masa- Nggak bisa Besarkan ku framing host. lu. Besarkan ku host. Bentar lagi ditendang nih. Bentar lagi Besarkan ditendang. aku host. Iya, Host, karena lu besarkan nyerocos aku. terus. Besarkan aku. Besarkan aku. Assalamualaikum Aki Edis. Apakah yang saya Jangan katakan itu pakai fitnah? salam. Ya. Apakah yang saya katakan fitnah coba ayo? Salamin si Edis Coba sih besarkan gimana? aku. Ini Martin Luther loh. Ketika saya Ya, kan, katakan bahwa senyap, kan? Muhammad kena sihir, apakah itu Mute aja ini ajaran sesat Mute, ini si Edis ini. Ya teman-teman Anu, ternyata si Edis umat ini nggak kuat, tidak umat menyembah nggak Yesus kuat, ya bisa teman-teman. anu nih, bisa bangkrut agama Edis, Islam bahas tema apa, Dis? Enggak berani, dia enggak berani. Betul nggak? Bicara tentang Bible dia enggak berani. Betul nggak Dia- bahwa dia- Muhammad kena Iya, sihir? betul. Betul nggak? Oke, yuk, Betul, temanya betul, siapa? betul, Satu-satunya betul. nabi yang Kenapa kena tidak? Gila sihir. Yesus apa Ya. Nabi Muhammad? Satu-satunya nabi Satu-satunya yang menyuruh Tuhan yang manusia kerasukan minum air setan. kencing hewan adalah Muhammad. Satu-satunya Tuhan yang kerasukan Satu-satunya iblis Yesus. Satu-satunya Tuhan Nih, yang kerasukan dibisukan iblis terus nih. Yesus. Ayo. Satu-satunya Tuhan yang berzina kata Martin Luther Yesus. Satu-satunya Tuhan yang kerasukan
roh iblis, Yesus. Satu-satunya Tuhan yang di bawah iblis, Yesus. Hahaha, bener nggak tuh? Hah? Nggak bisa Satu-satunya yang dia, pernah nyerocos berzina 3 terus kali dia. kata Martin Luther, Yesus. Martin Luther loh, pendiri agama Protestan abad ke-16, ya kan? Nggak ada ilmunya, nyerocos terus dia itu. Ini Kristen banyak di Indonesia ini. Martin Luther loh, pendiri agama Protestan tuh. Tega-teganya bilang Yesus tuh pernah ketangkap basah berzina 3 kali sebelum dia mati terkutuk itu. Bayangkan itu. Jadi kalau soal nabi, manusia biasa kena sihir, enggak masalah itu. Ya kan? Nah, kalian tiap hari minum darah Tuhan kalian, makan daging Tuhan kalian, kok kalian pada diam-diam? Hah? Satu-satunya Tuhan yang mati minum racun miras oplosan, idiot tidak ngerti mana air putih mana miras, Yesus. Yohanes 19:30. Satu-satunya mak Tuhan kalian, ensiklopedia Katolik, umur 12 tahun, dikawini Yosef 90 tahun, dikawin kayak binatang ya, dikawini Yosef 90 tahun. Dari sono keluar 5 anak. Nah, udah Bang Bancai. Kok satu biar jadi Bang Tuhan? Demian sama Kempo lagi. Silakan. Terus ya. siapa yang turunin? Oke, Barangkali lanjut. biar 1 lawan 1. Nggak bisa Bang Jul, si Edis Dia ini ngerocos nyerocos terus terus. sih. Jangan diturunin Kalau dong satu-satu Edis. ngomong dengan aku. Saya ada teman Edis. Kan masa Edis diturunin? Masa saya sendirian dilawan sama 20 orang? Aduh, gimana? Alah, mana Pak, ada bukan 20 orang, nggak Pak. ada Putus- kebilang. putus suaranya Bukan nih. 20 Kita kan orang di bagus sini, tadi. 60, Tadi kan bagus 60 kita orang, diskusi ini. 60 orang. Kempo. Iya, Ya, ya, Dia siap. ngasih Tadi kan bagus diskusi iya, kita. tapi Nah, Kan kita bagus diskusi ini. Tadi kan bagus, Kempo. Kan bagus kita diskusi ini kan tadi Abang bagus. suara saya kedengaran kalau nggak? Bapak ini bagus. Saya Dengar, Demin. Dengar. Coba, gimana? Jadi kan bagus. Jadi gini, Kempo Dari sini suaranya putus-putus. Ya, Pak. Kempo. Jadi aku ini Kempo dari dulu. Kalau Kristen datang tuh sopan kayak kau ini aku segan gitu loh. Tapi kurang ngajar kayak si Edis dari dulu dia dah aku tidak cijak kepala si Edis dari dulu dia. Dia dengar suara aku jak takut si Edis itu. Gitu loh. Dia tuh ngomong ngerocos terus. Begitu kita bahas Bible dia tidak percaya gitu. Edis tuh enggak percaya dengan Bible ini, Pak. Ya enggak? Yesus Edis itu dia enggak percaya dengan Yesus itu Tuhan gitu loh. Dia kan tahu enggak Bapak? Nah itu dia hanya bisa nyerang Islam lewat Al-Quran dengan bahasa terjemahan. Dia tidak ngerti bahasa Arab, Pak. Dia tidak pandai baca iya, tidak pandai dia. Udah berapa kali kami tes dia, gitu loh. Hanya pandai framing karena dia berani mengucap karena di luar negeri sekarang katanya, gitu loh. Oh iya, memang dia ada. Pengecut tuh orang kayak gitu. Jadi gini loh, Pak. Silakan sekarang Demian. Sama Demian dengan sama ini, Pak Kempo. Bos. Sama dengan ini, Pak Kempo. Sama dengan waktu Yesus ditangkap itu kan, ditangkap sama Hansip Romawi itu kan. Kan pada muridnya kan kabur semua itu. Jadi pecundang semua muridnya. Sama dengan Edis itu, gitu loh. Dengan kroco-kroconya baru dilaporkan pada kabur untuk Aduh, macet. Oh, kenapa nih macet? aku di mute, coba mute kan aku. Nggak macet, Pak. Hah? Oh, macet. Oke, Jadi Bapak, lanjut Demian sama Pak apa yang Guntur tuh. Sama Pak apa yang menyebabkan Bapak sehingga Bapak itu yakin? Iya, Pak Kempo, apa yang membuat Bapak sehingga Bapak yakin bahwa agama Bapak itu betul gitu? Halo Om Kempo, dibuka mute-nya. Om Kempo, kok bisu orangnya? Aduh, sudah. Kenapa nih? Iya. Jangan di mute. Udah. Halo? Silakan. Udah kan? Iya. Halo. Udah bagus nih. Monggo. Apa yang membuat Bapak sehingga yakin bahwa Kristen itu agama yang betul? Oh, saya nggak bicara Kristen itu agama yang betul. Tapi saya bicara Tuhan saya. Tuhan saya yang menolong saya sampai hari ini yang luar biasa. Jadi saya itu yang saya yakin. Gitu loh. Itu bro. Jadi kalau kau gimana? Ya, aduh, putus-putus jaringannya. Oh, gimana? Sudah bagus sudah? Bagus kah belum?
Oke, Tuhan Bapa Yesus ya. Yesus adalah Tuhan Bapa, benar ya? Ya, ya. Kalau kalau gini Pak, dulu ini pertanyaan saya waktu saya masih Kristen juga Pak. Kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus berdoa? Kenapa Yesus lapar? Ya. Kenapa Yesus merasakan sakit? Kenapa Yesus mati? Ya, memang itu aturan mainnya. Simpel aja jawabnya. Memang harus begitu. Apakah Tuhan lapar? Apakah Tuhan lapar, Ya, Pak? boleh. Kenapa nggak boleh? Orang dia jadi manusia aja bisa, apalagi lapar nggak bisa. Bisa dong. Oke, berarti Tuhan lemah dong. Nah, ya terserah kau. Kau bilang lemah nggak ada masalah. Kalau buat saya terserah lah. Ya, tapi yang pasti dia bangkit. Waduh, kalau lemah. Tapi yang pasti Iya, berarti Tuhannya yang lemah. pasti dia mati dan bangkit. Adakah yang seperti dia, Pak Damian? Berarti Tuhan, iya, berarti Tuhan nggak kekal dong kan? Tuhan itu kan kekal. Kalau mati kan berarti nggak kekal. Orang dia bangkit kok bagaimana kau bilang dia mati? Iya, tapi kan mati dulu baru bangkit. Nah, Iya kan? itu baru namanya Tuhan. Dia boleh mati, dia boleh hidup lagi. Lah kalau Tuhan mana mungkin mau mati? Kalau Tuhan mati berarti kan Tuhan kalah sama kematian. Siapa bilang justru dia mengalahkan kematian itu? Kau belajar kan tadinya kan Kalau masalah. mengalahkan kenapa mati? Kalau mengalahkan kan gini Pak. Kalau saya mengalahkan maut berarti saya nggak bisa mati. Wong saya masa mengalahkan maut tapi saya mati. Ya, itulah buktinya. Ya, dia memperlihatkan ketuhanannya, kan begitu. Jadi Kalau saya jadi Ya, Tuhan Pak, saya berkuasa. Saya berkuasa atas maut. Sekarang Nah, saya Pak gini. Kalau ibaratnya saya Tuhan, nggak mungkin saya maut karena saya menguasai maut. Tuhan menguasai maut, tapi dia mati. Berarti kan dia kalah sama maut. Gimana tuh Pak? Ya itu kan pendapat kamu begitu. Tapi kalau pendapat saya tidak seperti itu. Ya kan. Nah, Ya terserahlah. sekarang saya tanya banyak juga saya lihat ya kan sekarang minta maaf ini saya mungkin agak menyimpang sedikit karena saya ini lagi belajar. Itu banyak juga umat tuh mengatakan Muhammad itu Tuhan. Tapi mati tapi nggak bangkit-bangkit. Gimana tuh? Nggak ada. Dalam agama Islam, Nabi Muhammad itu hanya sebatas nabi, nggak ada ayat hadis maupun Al-Quran mengatakan Muhammad itu adalah Rob, Muhammad itu adalah Tuhan, nggak Tapi ada. kok banyak di TikTok itu si orang-orang Islam yang dia Tuhan gimana tuh? Salah dia? Nggak ada, salah. Oke lah salah ya. Ya. Iya. Ini Pak, kalau manusia itu lemah, manusia itu bisa merasakan sakit, manusia bisa merasakan lapar, manusia bisa merasakan haus. Kalau Tuhan mana mungkin merasakan haus? Kalau Tuhan mana mungkin merasakan Ya lapar? Pak, saya luruskan Coba, Bapak, sedikit Pak. Saya minta coba. luruskan biar nggak jadi framing. Saya di sini jadi hakim yang adil ya Pak. Tadi Bapak mengatakan orang Islam orang Islam mana yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Silakan Pak. Di video mana, di TikTok mana, biar saya cari Pak. Silakan Pak. Biar nggak jadi framing. Mau kah? Oh, Ya, mau Pak, mau. Ini bos, Silakan. ini bos. Sebentar ya. Ya. Nah, ini saya suka yang kayak gini. Jadi ada imbal baliknya begini kalian sebentar. Ini ada di sini. Betul. Kita biar nggak ada fitnah ya Pak ya. Iya, sebentar ini. Ini nih, sebentar. Aduh. Ayo mana dia ya? Semoga nyatanya. Aduh. Sebentar. Jadi Allah dan rohnya itu Sebentar. Gimana? Muridnya Edis kayaknya Oh nih. no, saya tidak ada murid-murid bro. Ngapain kau jadi murid Edis? Nah, saya senang dengan Edis, tapi itu bukan muridnya, nggak bisa begitu. Orang saya belajar kok dibilang muridnya, mau saya dibilang murid. Kalau dia lebih pintar dari saya, iya, tapi kalau bilang murid enggak lah. Oh, kamu lebih bodoh dari dia gitu? Hah? Loh, kalau bukan masalah umur. Kamu lebih Enggak, maksudnya kamu lebih bodoh dari dia, kan kau bilang dia lebih pintar dari saya, berarti kan kamu lebih bodoh dari dia. Oh iya, dia lebih pintar memang. Ya kenapa memang? Kalau dia lebih pintar kenapa? Nggak boleh kah dia lebih pintar? Berarti kamu bodoh dong, lebih bodoh. Nah, ya mungkin ya. Siapa yang mungkin lebih bodoh, nggak apa-apa ya kan? Boleh dong. Nah, nggak apa-apa, sebentar. Tadi dulu ya Pak ya.
Bentar. Saya pengen tahu loh. Oke. Ini bro. Coba ini aja dulu. Ini bro, kira-kira bagaimana ini pendapat Anda yang begini ini, bagaimana ini? Sebentar. Ini ada ini. Nah, saya ini Anda ini. Mana Pak? Aisyah berkata, "Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun 'inda Yahudi bi 30 sa'an min sya'ir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam kondisi Apa sih Pak? punya utang kepada seorang Yahudi, namun dengan gadai, yaitu baju perang beliau gadaikan. Untuk apa? Untuk mendapatkan 30 sok gandum. Ibnu Abbas. Apa sih ini? Ini Apa sih, dipotong ini video pendek dipotong ini. Itu penjelasan Ustadz Firanda tuh panjang itu Pak. Itu dipotong, siapa enggak tahu yang motongnya siapa itu. Nah, gitu loh. Nggak ada satu orang pun manusia di dunia ini Islam mengatakan Rasulullah itu Tuhan, nggak ada Pak. Nggak ada. Ada gini Pak, maaf Pak. Saya Itu video itu tadi, kalau aku tahu tuh suara itu Ustadz Firanda itu, dia itu lulusan Madinah itu, doktor dia tuh. Oke, maaf. Doktor akidah dari Madinah. Saya tahu beliau itu. Banyak kok Ya, salah video-video. ya Pak ya, salah ya. Jadi gini Pak, kan kalau salah dia yang salah kan. Cuma yang saya punya maksud ini loh. Ya, Kita ini diskusi ini, saya terus terang saya tidak mencari kesalahan siapa-siapa, enggak. Buat apa? Wong anak saya juga dia Islam, kok buat apa saya cari salah-salah? Ya kan? Saya cari yang mana sih yang pas gitu loh. Gitu. anak bapak dua Islam tuh udah pas lah Pak, didik Islam tuh Pak. Ya menurut Bapak sudah Bapak juga masih ragu-ragu, masih bingung aja kan, gitu loh. nggak gitu. Bapak lihat sekarang nih Pak, kalau Bapak enggak mau susah-susah Pak, ada namanya Lely J. Lely J itu seorang perempuan, artis, sekarang dia udah Muslim katanya tuh. Dia punya chat GPT. Bapak lihat situ aja, di situ enggak tendensius di situ Pak, enggak ada tendensiusnya. Chat GPT itu jujur gitu loh. Kalau dengan kami mungkin Bapak bisa berpikir kami tuh kan tendensiusnya ada gitu kan. Tapi kalau enggak loh. Cari sana kalau mau betul-betul. Jadi nggak ada ya Pak ya dengan yang netral orang gitu loh. Islam mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Tuhan ya Pak? Nggak ada ya Pak ya? Ada. Mana lagi Pak? Tunjukkan lagi Pak. Mana lagi Pak? Tunjukkan. Kalau tadi videonya panjang, Ustadz Miranda saya tahu itu. Biar lama Itu dipotong-potong sama orang-orang Kristen Pak, dipotong-potong. Mana lagi Pak? Tunjukkan Pak. Bentar. Dari masalahnya sih ada banyak. Sebentar kawan, sebentar. Ada ya, sebentar. Aduh. Bentar. Kalau Pak, kalau Bapak cari kesalahan di Islam, saya senang Pak. Cari terus Pak. No. Saya bukan cari kesalahan, enggak, saya enggak cari kesalahan. Cuma saya suka dengar yang ya kan supaya paham lah. Seperti apa kan? Sebentar. Sebentar ya. Orang Eropa, orang Amerika, orang Jepang udah pada reverse ke Islam, Bapak aja masih nonton Pak. Jadi gini Pak, jadi Nabi kami Pak, Nabi Muhammad SAW itu yang aku takutkan setelah meninggalnya aku nanti ulama-ulama dai-dai yang membawa kepada pintu-pintu jahanam dan ulama-ulama su, artinya ulama jahat gitu loh, yang bolak-balik kan. Itu udah ada Pak, jadi diingatkan kepada Rasulullah. Dan seandainya pun itu tadi yang kata Bapak bilang, ada orang Islam bilang dia tuh Rasulullah ini Tuhan, ya kan, yang disembah, entah betul orang Islam atau tidak gitu loh. Karena di Kristen nih Pak, ada namanya C6 Pak. C6 itu pura-pura jadi Islam. Kayak jahatnya itu kan. Gitu loh Pak. Jadi Islam ini dari dulu Pak, udah gitu-gitu kan. Nggak aneh loh kami ya. Oke Pak, tapi ada satu lagi nyatanya ada lagi satu yang saya tertarik Pak. Tapi gini Pak ya, saya luruskan dulu yang tadi bahwa Bapak mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan. Gini Pak, mau itu video dari mana, mau itu siapa yang ngomong, kalau tidak sesuai dengan Quran dan hadis,
seluruh umat Islam tidak akan percaya. Segimanapun ulama itu terkenal, kita nggak akan percaya Pak, kalau tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Gitu ya Pak ya. Kalau Bapak mau cari kesalahan di Islam atau Nabi Muhammad itu Allah atau Tuhan, Bapak cari di Quran dan hadis. Kalau nggak ada berarti nggak ada ya Pak ya. Kalau di video kita bodo amat, nggak peduli Pak. Kalau di video Bapak mau cari gimana pun juga terserah Bapak ya Pak ya. Oke, silakan lanjut sama Demian lagi diskusi Kalau Pak. gitu satu aja lagi yang saya mau tanya. Kalau kita dapat bidadari di 72 itu betulkah itu atau bagaimana itu, Pak? Ini tergantung amalan seseorangnya Pak, gitu loh. Sebagai pembantu Pak. Tapi kan bagus daripada bidadari kan Pak, daripada pesundal dulu masuk surga kan Pak. Yesus Mantap. itu di Matius 21:31, Matius, ya betul, Matius 21:31 itu dia bilang pesundal mendahului kalian masuk kerajaan Bapak, gitu loh. Nah, Bapak mau ada pesundal sana Pak? Dengan rentenir Pak, dengan pungut ini kan- cukai, gitu loh. Bang Maja, Tentu- izin. Ini kan ayat jagoannya si Demian kalau debat sama Islam dulu waktu si Demian masih kafir, masih Kristen, ya. 72 bidadari. Nah, Demian kan terus-terusan framing 72 bidadari. Setelah tahu itu gimana sekarang Dem? Masalah 72 bidadari Dem. Iya, kalau saya sekarang ketika saya menjadi Islam, menurut saya nggak ada masalah gitu loh. Karena itu adalah anugerah dan itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi kita sebagai orang, kan nggak mungkin lah kita sebagai orang yang beriman, kemudian kita ibaratnya menjalankan perintah dan kita berhasil menjalankan perintah itu, pasti kan ada hadiah atau anugerah dari Tuhan. Sebenarnya di Kristen juga ada anugerah atau ibaratnya kayak hadiah dari Tuhan. Tapi di sorga itu ya yang dulu masuk itu justru bukan orang-orang yang taat agama gitu. Malah di Bible kan dibilang bahwasanya orang yang pertama kali masuk itu ya para apa tadi Bang? Saya nggak enak. Pesundul. Kalau jadi kalau di Islam itu orang yang mendapatkan bidadari itu kan orang-orang yang ibaratnya taat agama, tergantung amalnya seperti yang tadi Bang siapa bilang ya? Bang Hen ya? Ya, aku bilang. Nah, tapi kalau di Kristen ini kebalik gitu loh. Kalau orang beriman, orang saleh itu malah masuknya belakangan. Tapi orang yang berdosa, orang yang banyak dosanya, para peasant itu yang justru masuk duluan gitu. Mantap. Bagus. Pintar. Jadi memang berarti di sekolah teologi si Demian ini mantap memang. Sekolahnya bagus, teologianya bagus. Senang saya dengar. Wah, sekarang mengakui. Saya akui aja, gak apa-apa. Kenapa memang saya lah mantap, saya senang itu kan. Nah jadi itu saya pikir jadi memang ya memang ada banyak pertanyaan memang seperti itu karena saya belajar nih supaya kan kalau saya komunikasi tadi kan sudah bicara juga sama anak saya, nanti kan sebentar saya telepon lagi dia ya ada masukan-masukan ini supaya biar ada pencerahan lah. Mungkin saya ada pencerahan. Wah, ciri-ciri mau mualaf ini Bang Kian. Makanya pelan-pelan diarahinnya Dem. Tadi kan sama Bang Jibril udah diarahin, udah bagus itu sama Bang Jibril udah dijelasin. Jadi Nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Kalau dia merujuknya ke Isa Nabi terakhir nggak bisa. Di Quran disebutkan Nabi Isa itu Nabi ke-24. Hah? Loh, tapi enggak ya kembali lagi. Tapi akan datang katanya yang mau membunuhin Dajjal itu Nabi Isa lagi. Iya, kan Nabi Isa belum meninggal Pak. Nabi Isa belum meninggal Pak. Hah? Nabi Isa belum meninggal Pak. Kenapa Maryam 33 tuh mati tuh? Kan Itu udah dibilang ditimbulkan, tadi, Pak. udah dibilang tadi doa tadi. Kan udah dibilang sama Jibril tadi. Ya, betul Pak. Cuma dia sudah bilang itu cuma bahasanya itu karena mati tuh loh, mati baru dibangkitkan. Mana ada orang mati baru dibangkitkan? Itu yang masih mengiang-iang di kepala saya, bukan gimana gitu ya, masih tetap ya tanda Gini loh, tanya lah. Pak, dia kan udah dibilang tadi di akhir zaman nanti setelah kiamat tuh nanti ada kebangkitan lagi gitu loh. Oh. Kan semua orang kan nanti dibangkitkan waktu di sana, nanti dibangkitkan lagi waktu di sana gitu loh. Kan sekarang beliau itu menurut keyakinan Islam Nabi Isa angkat ke langit kedua, Oranos, Samaim kalau bahasa bukan Farades, bukan Parados itu kalau di Bible itu.
di langit juga sama gitu. Nah, beliau lagi di langit ini. Nah, itu kan perkara gaib yang kami imani gitu. Nanti setelah itu dia turun di akhir zaman nanti membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi juga. Artinya orang-orang dah hendak banyak makan babi lagi. Orang-orang dah hendak percaya dengan Kristus. Kemudian menghakimi orang-orang yang menuhankan dia. Menghakimi orang Yahudi yang menganggap dia ni anak hasil zina. Bayangkan Pak, di Talmud Yahudi itu Pak, di Sangitin 7 itu, Yesus itu dibilang anak zina loh Pak, anak hasil zina dia tuh. Gitu loh. Di Kristen dia dibilang bermesraan dengan pesunda Lukas 7, 37, 38. Ya kan? Dipitnah habis-habisan Pak di Kristen dia nih Pak. Di Islam dimuliakan Pak. Dimuliakan, gitu ya. Bayangkan Pak, Isa Nggak alaihissalam. ada dong. Kalau di Islam dimuliakan bukan Isa tulisannya, Yesus dong harusnya. Nggak ada tuh di Islam. Kalau di terjemahan teks bahasa Inggris dibilang Yesus loh Pak. Nah, Bapak punya enggak Al-Quran terjemahan bahasa Inggris? aduh, nggak ada Pak. Nah, gitu loh Pak. Dibilang Orang Yesus ya. Inggris, makanya di sana di Inggris itu ada namanya Masjid Yesus Maria of Son. Yesus Masjid Yesus anak Maria gitu. Ada tuh Pak. Saya tanya ke Demian. Ya, justru gini Pak. Yesus itu ada di langit atau ada di surga, Dem? Coba jawab dulu pakai original teks, Dem. Oke, kalau dalam bahasa Yunaninya itu Yesus naik ke Auranon. Auranon itu artinya langit, bukan surga. Kemudian yang ini bang, kalau Yesus itu dia abad pertama, orang Yahudi itu mereka gunakan bahasa Aramai. Jadi namanya bukan Yesus, namanya bukan Yesus, namanya bukan Jesus, namanya bukan Yesus, tapi namanya Iso. Iso. Jadi Isa itu malah lebih dekat. Kalau Yesus malah jauh dari kata Iso. Nama asli Yesus dalam bahasa Aramai itu Iso. Bahasa Ibrani? Lebih dekat ke bahasa Arab Isa. Kalau bahasa Ibrani apa? Kalau bahasa Ibraninya Yesua. Ya, kalau saya bacanya memang Yesua memang. Tuhan saya Yesua. Tapi kan bukan Tuhanmu kan? Bukan Tuhanmu Yesua kan? Lain kan? Lah Yesus enggak. Yesus di abad pertama pakai bahasa sehari-hari itu bahasa Aramai, bukan bahasa Ibrani. Jadi namanya itu Iso. Karena di abad pertama orang Yahudi itu mereka gunakan bahasa Aramaik, bukan bahasa Ibrani. Iya, mantap. Senang saya tuh. Memang dahsyat memang, berarti Anda terpilih untuk keluar ya. Jadi mantap itu, saya senang itu kan, enggak percaya sama Yesua kan? Ya enggak ada masalah itu. Iya dong. Oke. Kalau Yesua itu adalah seorang manusia yang mengajarkan Torah. Ya, seorang manusia kan? Bukan Tuhan kan? Ini Dem, ada ayat tertulis di Bible, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti di langit Bapa juga, Dem. Iya, Bapa kan di Asyamai. Makanya di Yesus kan ngajarin begini. Doa Bapa kami yang di langit sebenarnya, bukan sorga ya. Avinus sebasyamayim. Bapa kami yang di Hasyamayim, yang di langit, bukan di sorga. Iya. Ya gitu masalahnya ya. Jadi Bapak itu bukan Yesua kan? Bukan lah, makanya kan Yesua bilang kan dia diutus oleh Bapa. Ini sudah tahu. 37. Ya. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Ya. Bahkan Yesua sendiri berkata dia diutus oleh Bapa. Ya. Artinya dia bukan Bapa gitu loh. Ya, kalau menurut Demian kan begitu, enggak apa-apa, boleh. Ya kan, kalau menurut saya kan tidak begitu. Itu aja masalahnya lagi. Cuma yang jelas, itu kan perkataan Yesus. Yang jelas itu Bapa itu bukan Allah. Kan itu aja beda masalahnya kan. Jadi disinilah perbedaan kita Pak. Maaf semua kawan-kawan. Jadi perbedaan kita di situ karena Bapa Yahweh atau Tuhan Yesus Hamasiah bukan Allah. Kan begitu. Iya, bedanya gini Pak, bedanya. Kalau Islam nyembah satu Tuhan, kalau Bapa nyembah 3 Tuhan, itu bedanya. Oh enggak, saya tetap menyembah satu Tuhan. Tapi kalau kamu bilang juga 10 terserah, tapi yang jelas saya menyembah satu Tuhan. Ya kan? Islam juga menyembah satu Tuhan. Lah, satu Tuhan gimana? Masa satu Tuhan?
kalau satu Tuhan, gini Bentar, Pak. Pak Kalau Damain, Bapak Damain. ini takut Damain. kayaknya nih. Gini loh, kalau kamu bilang Islam menyembah satu Tuhan, kan sudah bilang tidak ada Tuhan selain Allah. Kenapa mesti ada sebut-sebut Tuhan? Nggak boleh dong nyebut Tuhan. Oke. Kalau Bapak nyembah satu Tuhan, benar ya? Iya betul, benar. Oke, kalau Bapak nyembah satu Tuhan, kenapa Yesus berdoa? Nah, ya waktu dia menjadi manusia memang dia berdoanya seperti itu. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada siapa? Dirinya sendiri, bapaknya, Bapak. Waduh, dirinya sendiri. Nah, Kalau Yesus berdoa ke dirinya sendiri, gimana logikanya? jangan jadi gila dong bro. Kita kan di studio kan saya belajar sama kamu supaya saya ada pencerahan. Bagaimana jadi gila? Ya, inilah sulitnya di sini kan. Ini sulitnya karena saya nggak pernah nyembah Allah. Saya nyembah bapaknya. Jadi gini Pak, gini. Gimana? Contoh nih, saya Tuhan kan, saya Tuhan nih. Saya berdoa ke diri sendiri, ya demian, kabulkanlah doa saya demian. Saya sekarang lagi takut nih, coba berikan kekuatan ke saya demian. Nah. Gimana tuh? Menurut Bapak saya ini gila atau waras gitu loh? Ya kalau menurut, ya itu tergantung kamu aja kan, gitu aja. Kalau kamu mau doa seperti itu kan mau bagaimana? Ya demian, berikanlah kekuatan kepada saya ya demian, saya lagi takut ya demian gitu. Aduh kasihannya, ya sudah lah. Nah cuma yang kamu perlu sadari ya kan yang jelas Tuhan kita berbeda kan, itu poinnya sebenarnya kan. Ya jelas beda, wong Tuhan kamu 3, Tuhan saya 1 kan beda Ya, itu, 1 sama 3 kan beda. Sebentar saya tanya, saya bilang saya punya Tuhan 3 kah? Itu dulu. Emang Tuhan kamu 3? Loh, saya bilang 1. Kenapa? Kalau 1 kenapa ada 3? Itu kan pendapat kamu kan. Tuhan saya 1. Kau punya Tuhan juga 1. Apa bedanya? Tapi Tuhan kita berbeda. Kalau 1, Tuhan kamu itu ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus, ada berapa itu? Saya tidak ada bilang Allah Bapa, Allah Anak, tidak ada. Saya Bapak Yahweh, selesai. Nggak ada. Jadi Yesus bukan. Oke, Bapak ada anaknya nggak? Ada anaknya nggak? Pokoknya Bapak Yahweh selesai sudah. Nggak usah kau bahas yang seperti itu. Iya, terus Yesusnya gimana? Yesusnya Bapak Yahweh juga. Apalagi? 2 dong Bapak Yahweh-nya, jadi 2. Itu selesai sudah. Roh Kudusnya Bapak Yahweh juga. Udahlah pusing Bang, saya pusing Bang kepala saya. Bang. Pusing, kamu pusing sendiri deh. Itu loh poinnya. Jadi gini loh, saya tidak persoalkan. Pak Ci, diam Pak Ci, jangan ikut-ikut. Kamu punya Tuhan ya kan? Ya Allah, kamu silakan, nggak ada masalah buat saya. Kenapa saya mesti sewot? Tapi saya punya Bapak juga, Bapak Yahweh. Itu loh, selesai. Kenapa lagi Yahweh? Bapak Yahweh kamu ada berapa? Ada Anak, ada Roh Kudus, ada Bapak. Jadi 3 Bapak Itu Yahweh-nya. pendapatmu Damian. Lah, pendapat gimana? Kan Yesus sebagai anak berdoa ke Bapak Yahweh. Tapi pendapat saya tidak begitu. Ya Bapak Yahweh hanya 1. Oke. Bapak sama Yesus sama nggak? Kau udah usah bahas itu, Bapak saya 1. Ya udah. Iya 1. Kalau 1, kenapa Yesus berdoa kepada Bapa? Nggak usah kamu putar-putar, ya tetap aja Bapak Yahweh. Gitu loh. Iya. Aduh. Yesus, Kalau 1 Bapak lagi kepada Bapa, kepada Bapa siapa lagi? Pak Damian, kalau kamu bahas itu kamu pusing. karena pusing lah dia keluar Pak. Kalau nggak pusing nggak keluar dia Pak. Anjay. Ya kan pusing nanti gitu loh. Jadi itulah Bapak saya 1 kan. Memang dulu kita bicara memang keimanan, memang tanpa ada Roh Kudus memang nggak bisa kita mengerti. Itu bagaimana kau bisa mengerti? Nah justru karena itulah. Nggak apa-apa, kamu keluar ya. Nggak ada masalah buat yang mengerti orang-orang yang nggak waras. gitu kan. Jadi kamu anggap saya nggak waras. Ya kan? Bukan, Nggak apa-apa. Kalau kamu Bapak imanin aja lah apa yang Bapak yakini. Kalau kamu anggap saya tidak waras, berarti kamu yang waras. Ya no problem, everything okay, ya kan? Apa yang masalah? Ya toh? Ya everything okay. Ya toh? Tapi bapaknya nggak okay. Loh, kamu kan ngotot kalau kamu bilang Tuhan saya 3. Saya nggak mau, Tuhan saya 1 kok. Hat? Ya, emang 1, tapi ada 3 tapi ada 1 tapi ada 3. Gimana tuh? Loh, berarti kamu belajarnya salah, bro. Gimana tuh gimana? Belajarnya gimana? Belajar saya 1, nggak ada 3.
Satu. Kalau oke, satu waktu Yesus dibaptis suara siapa dari surga tuh? Ya Bapa. Bapak berarti ada Assalamualaikum berapa? warahmatullahi wabarakatuh. Demian saudaraku, masya Allah Demian. Nggak selesai ya. Jangan dipotong dulu bang, jangan dipotong dulu bang, biarin dulu. Bang Leonardo diam dulu. Inilah. Ya. Jadi waktu Yesus dibaptis kan ada suara kan? Suara itu suara Bapak kan, benar ya? Nggak. Gini loh Pak Demian. Kau jangan. Nah, gimana terus suara siapa dong? Suara siapa dong kalau gitu? Saya tanya sama kamu. Jangan kamu paksakan. Enggak, jawab aja. Jawab dulu pertanyaannya. Jawab dulu. Jangan kau paksakan saya. Kau bilang Tuhan saya 3. Saya nggak paksa, jawab Nggak aja. perlu saya jawab. Kalau itu Tuhan saya 1, kok kamu bilang 3? Gimana? Kalau satu kan waktu Yesus dibaptis kan ada suara dari surga, itu suara siapa Kamu tuh? belajar salah. Nah, jawab. Jawab aja. Sebentar. Berarti waktu kamu belajar teologi ya, pembimbingmu salah kawan, saudara. Oke, kalau gitu yang benar yang mana nih? Yang suara dari surga itu siapa tuh? Suara Bapak siapa tuh? Yahweh, ya sudahlah. Bapak Yahweh yang di bumi siapa? Yang di Bapak bumi. Yahweh juga, Tuhan Yesus Masia. Oke, berarti ada 2 bapaknya dong. Ada bapak di surga sama ada bapak di bumi. Kamu yang ngitung 2 kan? Saya kan ngitungnya kan 1. Lah, satu gimana? Kan ada bapak Yahweh di bumi lagi dibaptis. Kemudian ada suara bapak Yahweh di surga juga, suara bapak Yahwehnya. Itulah saya bilang kamu belajar teologi kan agak keliru mungkin ya kan. Keliru oh gitu. Jadi Yesus sama Bapa sama gitu, Jelas gitu. sama. Kalau sama kenapa Yesus bilang begini? Bapa lebih besar daripada aku. Gimana tuh? Ya, itu kan bacaanmu kan begitu kan. Oh, mau saya kasih ayatnya, Bang? Mau saya kasih ayat ayatnya? 2000 juga saya bilang tetap sama itulah. Itu memang ayatnya begitu. Saya Sama. tahu tuh. Kamu Kan nggak usah ada, baca, kan saya tahu. kalau tuh. sama kan Ya kan. Ya, ingat Tuhan Yesus bilang, kalau engkau tidak percaya, Bapa lebih besar daripada aku. dengar. Kalau engkau tidak percaya bahwa aku dia adalah aku, kau akan mati oleh dosa-dosamu. Jadi kalau kamu tidak percaya Yesus Masih adalah Bapa Yahweh, kau mati kawan. Oh, aku adalah dia maksudnya. Aku adalah dia. Dia itu Dia siapa? Bapa Yahweh. Nah, mau siapa? Kalau dia Bapa, kenapa dia diutus oleh Bapa, yo? Ya, itulah yang saya bilang tadi. Maaf, 1000 maaf. Kau yang mengajarin kamu. Pusing lagi. Jangan pusing, apa yang pusing? Aku nggak pusing. Aku mau pusing apa bro? Ya kan dia kan akulah dia itu Bapak Yahweh itu sendiri. Terus siapa lagi yang diutus itu? Kan Yesus bilang ini, Bapak yang mengutus aku, tapi dia Bapak itu sendiri. Bro, berarti kan berbohong berarti Bang. Itu menurut kamu kan? Gak apa-apa. Kalau kamu bilang kamu punya anggapan begitu, bro, kamu ndak usah bilang saya pusing. Saya mau pusing apa? Saya hidup berkelimpahan bro, karena Tuhan Yesus. Apalagi? Maksudnya Tuhan abang yang pusing bang, bukan ini. Tuhan saya pusing gimana? Kau yang pusing. Memahaminya, kita memahaminya jadi pusing bang. Ya karena kamu salah memahaminya kan. Ya kan. Yang benar yang mana kalau enak gitu? kan kalau saya bilang gara-gara itu kamu mualaf kan nggak enak. Jadi saya nggak mau bicara itu karena kalau mualaf itu kan pilihan bro. Ya kan? Betul, makanya kan saya jelasin nih salah satu faktornya nih jawaban Bapak nih bikin saya makin pusing. Pusing kamu memang karena kamu belajar yang salah, yang keliru. Kamu menanggapinya keliru karena kamu menanggapinya. Penjelasan Bapak juga bikin pusing. Kau tambah pusing jadinya kan. Nah, jadi gitu loh. Kamu jangan ikut seperti saya ini. Saya orang. Iya. Saya hidupnya berkelimpahan bro. Jadi gini Pak Kempo, saya tadi udah berikan analogi loh. Saya satu pribadi, Pak Kempo satu pribadi, sama Pak Panglima satu pribadi. Itu kita itu udah 3 orang, bukan satu orang. Saya nggak analogimu itu keliru. Analogimu keliru bro. Bintang, di-mute dulu Bang Bintang. Bapak Anak dan Roh Kudus kan 3 pribadi. Bang Bintang di-mute noise Bang Bintang. Nah gitu. Gitu padanya. Jadi, iya gini. Apa lagi kamu? Bapak, Anak dan Roh Kudus. Bapak, Anak sama Roh Kudus itu berapa pribadi Pas? 1. Loh kok 1? Loh, kamu kan kamu yang beranggapan itu ada 3 pribadi. 1. Kamu salah ngitung. Kalau 1 nggak mungkin saling mengutus. Nah itulah.
Itu maaf. Kalau segini contoh nih, saya sendiri kan, Jangan. gimana mungkin saya ngutus diri saya sendiri kecuali ada saya, ada Pak Kempo, kemudian saya ngutus Pak Kempo, artinya kita ada yang mengutus, ada yang diutus. Tapi kalau saya sendiri, satu pribadi, saya nggak bisa ngutus diri saya sendiri gitu Pak. Ngerti nggak? Kalau misalkan bapak sama anak itu satu pribadi, nggak mungkin ada yang mengutus, nggak mungkin ada yang diutus Pak. Enggak, saya salut. Masuk nggak? Enggak, saya salut. Anda lebih pintar dari Tuhan. Yang satu kamu bilang 3 ya, bagaimana? Oh gitu, aduh. Senang saya, mantap. Ya kan, saya senang. Kalau Tuhannya kayak gitu ya saya lebih pintar lah Bang. Ya, nah, nggak apa-apa. Boleh, kamu lebih pintar dari Tuhan Yesus, nggak ada masalah. Yang saya mau persoalkan itu, nggak masalah. Kalau kamu nggak bilang kamu lebih pintar dari Tuhan Yesus. Enggak, saya nggak bilang saya lebih pintar dari Yesus. Maksudnya doktrinnya itu yang menurut Dapat saya doktrin aneh, bagaimana? Bang. Ya kamu yang lebih pintar ya, oke, mantap dong. Saya senang kayak gitu kan. Nah, Kalau di Bible itu ngajarin begini. Ulangan 6 ayat 4. Sima Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Adonai itu ya cuma sudah. satu. Tapi masalahnya dibikin jadi 3 ya ini berarti kitabnya masalahnya. salah ya. Salah terjemahannya. Ya Ehad kan? Ya sudah. Ih, kok salah nggak nyambung loh. Kok salah terjemahan? Ya karena kamu bilang kan Ehad, tapi jadi 3 kan? Ya berarti ya salah, berarti dia kan ya gitu aja poinnya kan apa ya? Bukan, ya artinya bertentangan sama kitabnya. Dibilang 1 tapi 3. Gimana sih? Nah, itulah saya bilang kamu sekolah teologianya kan berarti saya bingung sekolah teologianya yang benar atau kau yang salah. Ya? Karena saya paham, makanya saya ngajarin Bapak. Aduh, ini bikin pusing gitu loh. Bagaimana kau bisa ngajarin saya kalau kayak gini caranya ngajarin saya 3 jadi 1, 1 jadi 3? Gimana sih? Ya satu aja. Ya, karena gini Pak, Bapak nggak bisa maksa jadi 1 karena memang Yesus membedakan dirinya dengan Bapak. Itulah kebesaran Yesus bilang, Tuhanku aku memang. belum pergi kepada Bapak. Bapak lebih besar daripada aku gitu loh. Aku diutus oleh Bapak. Jadi kalau Bapak bilang Yesus Bapak loh, Yesus saja berdoa kepada Bapak. Waktu dia mau di Taman Getsemani, ya Bapakku biarlah cawan ini berlalu daripada aku, biarlah kehendakmu yang jadi, janganlah kehendakku. Bahkan Yesus bilang, ayo. Iya. Ya, kau lebih pintar dari Tuhan berarti kan, mantap dong ya kan. Cuma yang itu kan perimengan kamu. Saya nggak bilang. Jadi gini, yang penting gini bro. Yang paling penting dan yang paling utama gini. Yang jelas junjungan kita berbeda. Sesembahan kita berbeda. Emang berbeda lah, kau nyembah 3 Tuhan, saya politeisme, saya monoteisme, kamu politeisme, itu aja beda. Ya justru itu kamu jangan paksakan saya toh. Ya saya punya kepercayaan kayak gitu loh, mau gimana, keyakinan saya begitu. Ya udahlah. Yang lain aja dah, pusing saya. Pusing, ya. Jadi apa yang lain? Nih susah diobati sih kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Mungkin Bang Ardi, teman-teman yang lain silakan. Assalamualaikum teman-teman. Host Bang Julius, Pak Hen, Dinda Demian. Monggo Bang. Tuh, hostnya kemana ini? Mas siapa? Tidur kayaknya Bang Jul. Apa aku tidur? Lagi nyeting sesuatu aku. Oke. Pak Dulu Kempo. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Pak, Waalaikumsalam. ini Bang. Loh, kok turun? Ya, halo Pak Kempo. Ya. Sore, siang. Iya. Jadi Kristen itu harus punya akal waras atau enggak, Pak? Ya saya waras. Waras. Angka 1 apakah sama dengan angka 2, Pak? Nggak usah kau ajarin itulah. Memang kau lebih pintar dari saya. Enggak, saya tanya loh, Pak. Saya nggak mau jawab kalau yang kayak gitu. Buat apa saya jawab? Tujuanmu apa? Mau ngomong apa sebenarnya sekarang? Itu aja. Tujuan saya, kan Bapak barusan bilang. Sore, selamat sore. Kan Bapak barusan bilang. Ya, Bapak kan barusan bilang bahwasanya Bapak. Bentar izin ngomong dulu, bentar baru naik. Kan begitu kan? Dari tadi saya baru naik belum ngomong. Bang. Iya, silakan Bang Bintang mau ngomong apa, Bang? Ya, bentar aja. Oke, gini Damian. Saya tunggu kamu dialog bro, kita berdua bro. Terserah kamu mau tunggu di mana, Damian. Tinggal minyak.
Kamu ilmunya apa sih, bro? Enggak. Kita sering. Kamu jangan-jangan cuma pesorak gereja lagi nantang-nantang Tenang orang. aja, bro. Kita sering kok dulu di satu tim sama siapa si Billy Yahudi. Kita sama-sama dulu kok. Kau kenal saya. Oh, jadi kau nggak terima temanmu berkhianat lah ya? Enggak, saya enggak kenal kamu. Iya, maksudnya kita. Oh, kamu mantan muridku, Bang. Sebentar, mantan muridku kayaknya nih. Aduh, mantan muridmu. Ya udah kita nanti diskusi aja berdua. Atau di room Sisong atau gimana? Kemarin kamu ada di room Sisong langsung turun. Kenapa langsung? Enggak usah diskusi karena gini, bro. Gimana? Saya tahu kualitas kamu. Aduh. Kamu panggil aja gurumu. Panggil gurumu aja kalau kamu enggak usah. Demian gini, kita enak diskusinya, berbisa dua arah. Pak, jangan dilawan dengan itu orang pintar. Jangan, nggak ada pintar-pintarnya itu. Iya, masalahnya gurumu aja, nggak usah kamu. Iya, buang waktu gini aja. aja bro. Iya. Nanti guruku saya, asal kamu mauin atau di Superboy terserah kamu di mana di Song. Iya. Jadi Siapa namanya? Namanya siapa? Nanti aja. Kalau Nama tunggu aja gurumu nanti siapa? di situ. Tunggu aja di situ nanti. Iya sudah, mantap. Gimana? Biar saya hubungin si Damia siapa si Song. Di sini aja. Kenapa nggak mau di sini, bro? Di sini aja. Nggak, jangan di sini lah. Biar adil kita. Gimana? Takut. Bukan takut, di ngapain sini. takut? Allah Musa aja nggak saya takutin, apalagi kau. Takut di sini. Nggak gini, Allah Musa aja nggak saya percaya, ngapain saya takut? Ya udah sekarang Saya aja kau takut di sini. Enggak, jangan bilang takut-takut lagi nih loh. Allah Musa aja yang kau Tuhan, nggak saya yang Nggak ada yang akui. motong, nggak ada. Kita Jangan berdua bilang aja takut gimana? lah, jangan ngomong gitu lah bro. Nggak ada yang cerdas motong dikit gimana? lah. Kita Nggak, berdua aja, maksudnya kita gini berdua. loh. Kau manusia. Kalau saya kecuali sama kau seperti makan besi, Yesus, baru saya Yesus takut. merasakan Kalau masih Yesus. sama-sama makan nasi, ngapain saya takut? Ya kalau kamu kalau kamu nggak sama-sama takut. kita masih Oke, makan siap. nasi, ngapain saya takut sama kau Dodol? Kalau nggak Siap. takut Gantian. Jangan bilang Gantian. takut. Ya sekarang Makanya aja kan kalau saya nggak tantang takut. kau. Nah, Kalau sekarang dia- ya kalau nggak takut sekarang aja. Ada yang nyaut-nyaut Ya sekarang, nanti. oke dimulai Ini sekarang. nggak Silakan. enak. Kami diam. Kami diam. Tunjukkan ajaran kasihnya kata Pak Noh tuh tadi Pak Kempot. Boleh, kumit semua, Saya kumit tanya semua. dulu, Dikumit kalau semua. kita dua arah, kau udah paham Islam nggak? Enggak, kalau kau belum paham. Semuanya di mute kita berdua aja. Iya, kau begini. Kalau kita dua arah, Ya kau nggak usah paham Islam nggak? bacot, bro. Wait. Nggak gini loh. Saya lebih paham Kristen Saya daripada kamu. tanya, kita dua arah. Kamu kan dari Islam mengaku Islam, berarti kita dua arah dong. Terserah kalau kau mau dua arah, Nah. kau bilang kan kau nggak takut, tapi sayangnya Yesus takut, artinya Yesus lebih hebat, kau lebih hebat dari Yesus, kan itu kan? Timingmu jadi seperti itu. Kau kan bilang kau nggak takut Ya, nggak kan? Kalau takut Yesus saya takut sama nggak? kau. Bertanya sama Ngapain kamu. saya takut sama kau. Kamu nggak takut. Kalau Yesus takut nggak? Pernah takut nggak dia? Ngomong apa sih kau bro? Enggak, Ya, di mana nggak Yesus bisa takut? jawab. Di mana kata-katanya Yesus takut? Enggak gini aja bro. Waktu Yesus Nggak, mau gini berdoa aja, bro. di Taman Getsemani, Gini aja biar kita adil. dia takut nggak? Aku Di mana tanya. kata Waktu takut di berdoa situ? di Taman Getsemani takut Gimana nggak? di situ takut di situ? Ya takut nggak? Kalau nggak takut, kenapa gemetaran sampai bercucur air mata yang Makanya kan di keringat situ. yang bahkan seperti Makanya darah, kan di coba. situ kok kedunguanmu nggak memahami ayat itu. Lah jawab Oke, aja, saya jawab, nggak usah nyerang supaya kau pribadi. tercerahkan, dengar. Yesus ke dunia ini dalam rupa wujud manusia. Oh. Kau bilang mau dijawab tapi kau mulutmu ribut. Gimana ini? Aduh, jaringanku lelet. Gimana ini? Kasih kesempatan orang ngomong dong. Nggak usah muter-muter, langsung Iya, aja. biar saya Penjelasannya jawab. gimana itu? Kok bisa sampai keringatnya berubah Biar menjadi saya darah? jawab. Tujuan utama Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan contoh kepada manusia bahwa apabila kamu dalam masalah atau di dalam maut. Oh, jadi pura-pura. Bentar, kau Contoh diam aja, dulu. pura-pura gitu. Pura-pura Aduh, takut. Gimana ini? Lah, kalau cuma berikan Kau contoh, diam berarti kan dulu, pura-pura. kau Pura-pura Daniel, takut, pura-pura supaya lapar, gini, pura-pura haus. apa yang dilakukan Yesus selama di dunia ini itu merupakan sebuah contoh kepada manusia bahwa sekalipun. Oke, waktu Sabar, Yesus bentar lapar dulu. itu benaran lapar atau enggak? Waktu lapar, waktu haus, waktu rasa sakit itu Kau benaran diam atau cuma dulu, contoh? Saya jawab bahwa di dalam diri Nggak, langsung aja kemanusiaan tiktokan manusia, kita, nggak usah kematian kemana-mana. itu datang pasti ada merasakan ketakutan. Tetapi poin intinya di situ, sekalipun kamu ada merasa ketakutan, Nah, tapi kamu berarti percaya pada saat teguh itu Yesus takut kepada nggak? Ayo. sang ilahimu, maka kamu akan mendapatkan keselamatan itu. Itu poin intinya di Betul, situ. berarti pada Jadi, saat nggak jawab bedakan aja, suatu jawab aja, nggak usah pengajaran. muter-muter. Jadi gini, Pada saat kau itu Yesus rasa takut kamu nggak? teologi ya, pernah di teologi ya, masa memaknai ayat itu juga tahu kau?
Loh, kenapa kau nggak bisa jawab? Kenapa nggak bisa jawab? Waktu itu takut nggak? Kenapa nggak jawab? Saya kan sudah jawab, makanya kan Yesus ajarkan. Kenapa nggak jawab? Dalam diri kemanusiaan manusia itu pasti ada ketakutan. Iya, takut nggak? Kutanya lagi. Takut nggak? Yesus datang dalam rupa wujud manusia. Oke, berarti takut ya? Makanya kan dikatakan dalam Alkitab, Yesus datang dalam Berarti wujud takut. manusia, Berarti takut. mengosongkan keilahiannya. Betul, berarti takut ya. Berarti takut. Sebagai kemanusiaan Yesus itu yang dicontohkan di situ adalah Aduh, mengalami mutar-mutar ketakutan. loh. Nah, supaya manusia diberikan pelajaran. Betul. Aduh, ini gimana Nah, ini artinya makanya kamu- saya bilang supaya artinya kita kamu diskusi lebih enak. hebat dari kita Yesus pakai karena Yesus pakai apa takut, juga kamu pakai enggak. pakai waktu. Jangan cuma muncung aja ngomong. Ya udah pakai time aja, pakai time 2 menit aja ya. Iya. 2 menit. Itu dong. Silakan 2 menit ya, 2 menit. Nah sekarang saya bertanya dulu sama Anda kan Islam. Boleh nggak saya bertanya dulu? Enggak, ini waktu kamu 2 menit, silakan kau kalian. itu saya. Gimana kalian mau menang? Udah menang. Loh, Yang kau kan bahas nggak mau itu TikTok nih Alkitab. orang gimana sih? Gimana ini? Dia bilang 2 menit. Kan Tadi kita bilang 2 dua menit arah, gimana bro. sih? Ya udah saya jawab pertanyaanmu ya. Ya udah, Saya silakan jawab 2 arah ya, 2 pertanyaan menit, pertama silakan. Saya jawab pertanyaanmu, kau diam, kau mute. Habis ini saya bertanya, oke. Saya jawab pertanyaanmu. Memang benar Sebentar, dalam kisah. time-nya ditunjukin Bentar dulu ya, biar kau ini. diam dulu kau. Sebentar bro. Enggak, maksudnya tunjukin time-nya biar ini. Gak apa-apa, Jelas gitu. kan boleh di situ bro. Kan di sini kan 256, nanti 258 saya berhenti. Oke, Bro Adi bisa jadi Biar kalau ada yang ini. Kita set timer dulu. Oke, sebentar saya timer, aku mundur dulu sebentar karena tempat aku dah masuk asar ya. Nanti aku gabung lagi. Makasih kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa Tuhan kok takut gimana tuh bro? Pengertian kata Tuhan aja kau gak mengerti. Logika kamu di mana? Gigi, lu bisa jadi timer nggak? Ngerti nggak kau apa pengertian kata Tuhan itu? Timer apaan? Ngerti Ya, itu apa? dulu Kalau jawab, kok Benar. jimba Benar. Tuhan, Benar. merasa Kasih nampak takut, timer. Tuhannya Pengertian kata lapar. Tuhan itu nggak, saya tanya dulu kau pengertian kata Tuhan itu apa sih? Bentar. Jam. Demian silakan jawab dulu. Kenapa lari ke pengertian kata Iya kan? Tuhan Kita itu? bahas dulu itu. Sampai gua tapi So disebut kata Tuhan. Tuhan. Nggak pernah presiden disebut sebagai Ya, Tuhan. saya tanya dulu kau pengertian Pernah nggak tukang bakso disebut sebagai Tuhan atau presiden disebut sebagai Tuhan? Nggak pernah. Tunggu. Kita mulai. Siapa duluan ngomong. Jangan timpa-timpa. Raja Yusuf aja dikatakan Tuhan, mau saya tunjukkan dunia. Siapa dulu? Oke, Bang Bintang dulu. Tapi ya. Silakan. Mulai Siapa setelah dia yang ngomong. duluan nih? Oke, saya duluan. Oke, saya jawab ya pertanyaanmu tadi. Kamu mengatakan kisah di Getsemani itu Yesus merasa takut. Benar. Di dalam status kemanusiaannya Yesus mencontohkan kepada manusia bahwa dalam mengalami saat sakaratul maut itu manusia akan mengalami ketakutan. Itu hal yang logik. Nah, tetapi yang diajarkan Yesus kita di situ, makanya apa yang diperbuat Yesus di dunia ini banyak makna teologianya. Makna teologianya di situ bahwa sekalipun kita dalam masalah atau mengalami kematian sakaratul maut, kita pun mengalami ketakutan, tetapi yang jadi intinya kita tetap percaya kepada Sang Ilahi itu, kita akan mendapatkan keselamatan itu. Nah, itu poin yang diajarkan Yesus di situ. Sama seperti yang kau katakan, Yesus merasakan lapar, Yesus merasakan sakit. Kan Yesus kan dikatakan dalam Alkitab bahwa Yesus datang dalam rupa wujud manusia, mengosongkan keilahiannya. Jadi dia datang dan serupa menjadi manusia yang sama seperti kita. Nah, apa yang dialami Yesus itu, nah memang itulah faktanya yang dialami manusia sekarang. Makanya kan jelas dikatakan di situ, Yesus mengalami ketakutan saat sakaratul maut itu. Manusia pasti siapa manusia atau dalam saat mengalami sesuatu yang namanya masalah pasti ada rasa ketakutan itu, tetapi poin intinya di situ yang mau Yesus ajarkan kepada kita, sekalipun masalah itu datang bertubi-tubi kepada kamu atau sakaratul maut itu datang kepada kamu, ketakutan tetap ada, tetapi hak kamu harus tetap berserah teguh kepada Tuhanmu, sebab kehidupan di dunia hanya sementara. Yang kamu perlukan itu kehidupan yang kekal. Itu kehidupan kekal itu hidup di Taman Firdaus. Nah, itu yang diajarkan Yesus di situ. Nah, sekarang saya balik bertanya dulu.
Coba jelaskan dulu kepada saya Damian, At-Taubah ayat 31 di situ dikatakan mereka menjadikan rahib-rahib alim ulamanya sebagai Tuhan. Pertanyaan saya, apakah menurut Alois WT dengan mengklaim mengatakan mereka menjadikan di situ rahib-rahibnya sebagai Tuhan, bahwa rahib-rahib itu sang pencipta yang menciptakan alam semesta ini? Silakan jawab, Damian. Habis. Iya. Gas. Silakan Bang di setel screen-nya. Ya, silakan Den. Nggak kelihatan Bang. Timernya Roji. Nggak kelihatan time-nya. Akan dijawab pertanyaan saya ya, jangan maunya pingin nanya ya. Ji, timer Ji. Miot, ini waktu saya. Bawel amat. Bang Rozi, kok ini gelap? Udah gas. Oh iya, jadi gini. Kamu udah ngaku nggak dapat timernya nih. Yesus waktu berdoa dan mau menghadapi penyaliban. Timer gue lagi kerja soalnya Bang, close kameranya aja gitu, mantap. Jadi kau udah ngakui bahwasanya waktu Yesus mau menghadapi penyaliban. Waduh, gimana? Bentar Demian, bentar. Selfie. Gue soalnya. Ya, tapi lihat di situ aja ya bro, kalau misalkan udah dijalankan soalnya. Kopi. Lanjut nanti dibilangin. Berapa menit? 2 menit. 2 menit Pi. Dua. Sebentar ya. Tapi Bro Alvin, nggak usah on cam ya, dilihat aja di situ, biar jaringanku stabil. Oh siap. Dah silakan. Iya, dia udah mengakui bahwasannya waktu Yesus menghadapi penyaliban, kematiannya, dia merasakan takut. Tadi kan dia bilang dia nggak merasakan takut, bahkan dia nggak merasakan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bahwa kau itu lebih hebat dari Yesus. Kalau kamu nggak merasakan takut, tapi kalau Yesus merasakan takut gitu. Kalau yang namanya Tuhan, nggak mungkin makhluk ciptaannya lebih kuat dari pada Tuhannya gitu. Tapi luar biasanya kamu lebih berani daripada Yesus gitu. Yang namanya Tuhan, setahu saya, Tuhan itu nggak mungkin rasa takut. Karena yang merasakan takut itu ya cuman manusia. Merasakan takut, merasakan lapar, merasakan haus, dan bahkan semuanya itu dirasakan oleh Yesus. Kalau Yesus itu memang Tuhan, maka mustahil dia itu merasakan sakit, dia merasakan kematian, dia merasakan lapar. Yesus itu menunjukkan sifat-sifat manusia seperti kita. Makanya kalau kita baca perjanjian baru, Yesus itu selalu menyebut dirinya dengan apa? Anak manusia. Yesus nggak pernah mengklaim dirinya sebagai Theo, sebagai Allah, nggak pernah ada. Jadi lucunya, Yesus yang bahkan menunjukkan sifat-sifatnya sebagai manusia, sama seperti kamu, tapi kamu malah menteoskan dia gitu loh. Kalau masalah pertanyaan kamu, nanti kau bilang saya nggak jawab nih, saya jawab. At-Taubah 31 menuhankan rahib-rahib dan sebagainya. Rahib-rahib, bahkan uang, itu bukan Tuhan. Tapi karena mereka tunduk, karena mereka taat kepada rahib-rahib, mereka lebih mengikuti duitnya, makanya dikatakan mereka mendewakan, menuhankan uang. Sedangkan kamu itu sama kayak rahib-rahib. Jadi rahib-rahib dan duit bukan Tuhan. Tapi kemudian kau tuhankan. Nah, sama seperti Yesus. Oke, waktu habis. Oke, terima kasih Damian. 2 menit silakan. Oke, terima kasih Damian, kamu sudah menjawab. Jadi, kamu sudah memberikan pengertian di At-Taubah 31 itu, bahwa pengertian Tuhan di situ, karena Allah mengatakan bahwa mereka tunduk dan taat kepada setiap apa yang dikatakan oleh si rahib-rahib itu, makanya dikatakan mereka mempertuhankannya. Nah, demikianlah kami sebagai kekristenan, kenapa kami mempertuhankan Yesus? Karena memang kami tunduk dan taat setiap apa yang disampaikan Yesus itu. Makanya kami menyebutnya dia Tuhan. Nah, sekarang begini, yang kalian sangkali itu, kalian tidak mempertuhankan si Muhammad, sementara kalian tunduk dan taat kepada si Muhammad. Apapun yang disampaikan si Muhammad, kalian tunduki. Contoh, saya kasih contoh dalam satu hal. Dalam satu riwayat mengatakan, di dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa kencing itu adalah hal haram. Nah, tetapi di dalam satu kisah, saat Muhammad kencing dan
pembantunya itu tidak membuangnya lalu meminumnya, apa yang dikatakan si Muhammad di situ? Muhammad berkata, haram api neraka menyentuhmu. Nah, apakah itu tidak bertolak belakang? Justru kalian menceritakan itu sebenarnya. Tetapi kalau memang lakukan budak si Muhammad itu atau pembantu Muhammadnya, apa yang kamu lakukan itu satu perbuatan zina, kotor. Karena di dalam ayat Allah telah berkata bahwa kencing itu zina. Nah, tetapi faktanya Muhammad berkata apa yang dilakukan oleh pembantunya itu, bahkan Muhammad berkata bahwa apa yang dilakukannya itu tidak akan menyentuh dia dalam api neraka. Nah, kita bahas ke Tuhan sekarang. Kamu tadi itu sudah mengakui. fitnah kalau itu. Tadi yang dulu Fitnah hari itu. ini malasnya saya diskusi sama kalian. Fitnah itu. Nah, nggak ini bisa makanya malas diluruskan. diskusi sama kalian. Makanya ini Damian. Nggak ada datanya Ini itu. contoh. Ini kau ikuti. Ini yang kau ikutin. Nggak ada Makanya saya datanya bilang itu. jangan diskusi di sini. Nggak ada Makanya datanya. kenapa saya itu fitnah, nggak ada 31 itu supaya kau Itu sadar fitnah itu. apa sih Biar dulu. pengertian dari kata Tuhan itu. Pengertian kata Tuhan itu adalah tunduk dan taat ke dia kepada setiap apa yang dikatakannya. Tetapi kemunafikan kalian di sinilah. Allahmu melarang orang-orang orang-orang Yahudi itu tunduk dan taat kepada raib-raib itu. Padahal kan belum tentu juga yang dikatakan raib-raib itu salah. Nah, tapi sekarang kalian tunduk dan taat kepada si Muhammad boleh, tetapi orang lain nggak boleh. Itulah kemunafikan kalian. Hanya untuk supaya Muhammad itu 3, dijadikan sebagai 2, panutan kalian. 1. Nggak boleh seperti itu. Oke, waktu habis. Nggak sekarang gini, Habis Damian. ya. Nggak, saya nggak Waktu mau diskusi habis. di sini. Nggak gini. Kalau Waktu saya habis. dipotong-potong, Waktunya udah nggak gini. habis. Kalau saya dipotong-potong, saya tantang kau Aduh. diskusi, Damian, di tempat yang kita berdua aja. Nggak ada yang mengganggu. Nggak usah bacot, ini waktu saya. Nggak. Betul Ini kan? malasnya saya diskusi Nggak sama ada yang dia. potong. Nggak ada. Memang pecundang. Kau kalian, fitnah pecundang. soalnya, nggak ada air kencing, Pecundang kurang ajar kalian, kau. Pecundang. Kau pecundang, kau datang ke sini, ya kau bawa fitnah kau, ya kau, loh hilang dia. Iya, jangan. Ya kalau Iya, fitnah kita sama potong aja. teman-teman. Jangan ikuti aturan main ketika apa namanya waktunya belum selesai. Jangan ikuti itu. Gurunda Zuma kemarin emosi dengan salah satu ustadz, saya nggak sebut siapa. Itu karena apa? Karena pada saat Edis memfitnah Rasulullah, mengatakan ini dan begitu, dia diam aja hanya demi apa? Demi menghormati waktunya Edis. Bayangkan coba. Bayangkan. Jangan hanya demi menghormati waktu mereka bebas memfitnah Rasulullah gitu loh. Jangan. Itu. Nah, kita lihat batasan-batasan yang dia sebut itu air kencing, padahal jelas-jelas ya nggak ada yang seperti itu. Oke, silakan mungkin Demian ada yang mau disampaikan. Iya, saya tadi udah catat apa poin-poinnya yang tadi dia sampaikan masalah di surat At-Taubah 31 mengenai menuhankan para rahib-rahib. Nah, itu kan sama seperti Yesus. Jadi Yesus bukan Tuhan, tapi kemudian dituhankan, ditaati gitu kan, sebagai apa? Sebagai ilah, sebagai Tuhan. Kemudian yang kedua, dia bilang tadi bahwasanya karena kami tunduk sama Yesus, makanya kami menuhankan Yesus. Masalahnya kalau setahu saya orang Kristen ini ya mereka nggak tunduk sama Yesus. Kalau misalkan mereka tunduk sama Yesus, maka mereka akan menjalankan apa yang Yesus jalankan. Kayak sunat dan lain-lain. Faktanya kan memang tidak seperti itu. Kemudian masalah yang lucu ini kan dia pakai argumennya si Edis ya. Kalau misalkan kita tunduk sama Nabi Muhammad, maka berarti kita menuhankan Nabi Muhammad. Lah logikanya kalau misalkan kita tunduk sama orang tua kita, apakah kita menuhankan orang tua kita juga? Kan enggak. Kalau kita taat sama Nabi Muhammad, karena apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu yang disampaikan oleh Tuhan, oleh Allah. Nah demikian juga Yesus. Jadi Yesus kan menyampaikan perintah-perintah. Bukan cuma Yesus, bahkan semua para nabi, Musa. Apakah bangsa Israel itu mereka nggak tunduk sama imam, sama Musa? Bahkan di dalam Torah sendiri dikatakan apa? Kalau misalkan imam itu dia menyampaikan perintah, hukum dari Tuhan, dan jika ada orang yang tidak mentaatinya, bahkan hukumannya itu mati gitu loh. Jadi kalau apakah orang mentaati imam, orang mentaati nabi, apakah dikatakan sebagai menyembah? Kan tidak seperti itu gitu. Jadi argumennya kan lucu gitu. Demian, ini baru dari tadi saya. Kalau dia menyebut kata si Muhammad, lu balas juga dong si Yesus, si Yesus gitu loh. Masa memanggil orang pakai nama Iya, si Bang. gitu kan ya. Lu panggil aja Tuhannya si Yesus. Itu balas gitu loh Demian. Pakai si juga. Oke. Iya, makanya kan tadi Bang Zul kan langsung ngepotong itu.
Ya, izin ya. Ini kan Dinda Alfi mau minta besar. Tapi sebelum Dinda Alfi besar, cuman saran aja bagi teman-teman muslim semuanya ya kan. Kalau memang diskusinya mau pakai timer, bikin perjanjian. Ketika tidak ada datanya dan tidak sesuai dengan data, potong. Fitnah jatuhnya. Kalau fitnah nggak bisa kita hormati waktu dia. Oh, ini kita tetap hormati waktu. Nggak bisa. Fitnah soalnya. Gitu. Itu aja dari saya. Lanjut. Jadi debat pakai timer sama mereka itu kesempatan untuk berbicara seenaknya tanpa ada data. Kesempatan dia menista. Itu sih kelemahan kalau pakai timer. Bagusnya tuh pakai timer di ketemuan langsung. Nah, bisa kita gebrak mejanya, mana datanya kan gitu. Kalau di sini kan nggak bisa. Gitu ya. Jadi sekali lagi kalau dia panggil kata si kepada Nabi kita, lu panggil si juga kepada Tuhannya. Balas pantun gitu loh. Pantas nggak tuh si Yesus gitu loh. Gitu. Itu teman-teman muslim harus juga catatan diskusi sama mereka nih. Coba bantu gedein dulu. Bukan Alfi senang pakai timer, woi. Aku baru naik langsung minta tolong sediain timer. Nih aku tampilkan ya data dari loh dikecilin. Jangan dikit-dikit. Alfi ngambil dari Mufti of Federal Territory Office. Di sini kan dikatakan Irsyad Al-Hadis Siri ke 533 status tentang minum air kencing Nabi terselamat dari api neraka, ya kan? Jadi keterangannya di sini status hadis ini adalah doif karena terdapat perawi yang bernama Hukamah binti Umayyah yang merupakan seorang yang majhul. Tuh, jadi hadis tentang seseorang minum kencing Nabi terus dikatakan dia selamat dari api neraka itu statusnya apa? Doif. Udah ya, selesai ya. Syukron. Ya. Dan harusnya yang menunjukkan data itu dia, bukan kita, Dinda. Dia yang harus tunjukkan gitu loh. Dia yang bertugas menunjukkan. Bukan Ya, kita. begitulah. Kita Betul. bertugas membantah data yang dia tunjukkan. Tapi ya susahnya diskusi sama oten jemaat-jemaat kayak gitu ya, gitulah modal congor. Lanjut. Kedua ya, saya himbau kepada oten-oten dan LAI ya. Kalau kalian tidak suka Nabi kami Nabi Muhammad SAW, detik ini juga hilangkan semua istilah-istilah pemakaian kata Al-Quran di terjemahan. Ini kalian ini babi ngepet semua gitu loh. Enggak suka Nabi kami, tapi istilah di Al-Quran lu pakai monyet semua, LAI monyet. Jangan gitu. Sekali lagi saya ulang nih, LAI monyet ini, binatang babi ini, si LAI ini gitu. Ini saya live di YouTube, saya pengen tuh LAI laporkan saya ke polisi. LAI monyet kutu kopret penipu ini gitu. Ini semua pemakai LAI ini, apa membeli apa dikasih gitu. Nggak suka Nabi kami. Tapi kenapa LAI anjing monyet ini memakai istilah Al-Quran? Konsisten dong. Kalau nggak suka Nabi kami, jangan lagi pakai istilah Al-Quran di dalam terjemahan itu. Itu dari saya. Jadi LAI ini memang sumber daripada malapetaka di Republik ini. Laporkan LAI, siapapun di LAI sana, mau Anwar Chen kek, mau siapa kek, laporkan Hanis Laibas ke polisi. Saya siap bertanggung jawab. Makasih. Nggak apa-apa, teman. Gue ada kena delik kepada LAI, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya berani bertanggung jawab. Saya dari dulu minta LAI melaporkan saya ke polisi kok. Nggak apa-apa teman-teman, jangan takut. Kalau soal kebenaran jangan takut. Dia menghina Nabi kami kok. Dia menghina Nabi kami, tapi Al-Quran dia pakai. Itu loh. Lanjut. Terus ini nih. Kalau memang mereka sangat benci ya sama Nabi Muhammad ya. Alfi bawa HG 2/7. HG 2/7 di sini ada leksikon ini.
Tadi mana? Ada Muhammad kan? Ada Muhammad kan? Jadi ya. Iya, tahu. Ini kan nomor Diklik aja Dinda. Dinda diklik aja dulu. 2532. Klik dulu. Ya, Nah, di dalam terus di bawah. Bible Sabda nomor strong 2532 TWOT 673. Di sini Hamad. Di sini ada nama nabi kami, tolong dihapuskan nih. Tolong ya. And the name Muhammad ini tolong nama nabiku kenapa nih bisa ada di website orang nggak sunat nggak sholat Jumat mau makan babi? Tolong bagi kalian Kristen laknatullah alaih ya, para limbah-limbah Yunani, tolong kalian sampaikan kepada lembaga sabda.org ini, tolong hapus nama nabiku di dalam website sampah kalian ini. Ya, siapapun kalian, entah bapak kalian itu jenderal kayak, aku nggak peduli. Ya, tolong nama nabiku di sini tolong dihapus. Kalau kalian benci sama nabiku, ya nggak usah kalian letak nama nabiku di sini gitu. Simple ya. Gitu cuy. Tai kau. Oh iya suka-suka kau lah. Daeng dado. Jangan marah sama aku. Iya. Kayak mana tuh Bang Ardi? Mereka benci sama Nabi Muhammad, tapi nama Nabi Muhammad diletak di website sampah mereka ini, Bang Ardi. Iya, bukan cuma itu Dinda. Nah sekarang dengan datangnya Islam, kalau Islam nggak ada ya, misal ya, Islam nggak ada, mereka nggak akan kenal yang namanya Allah, mereka nggak akan kenal yang namanya Nabi, Rasul. Dari mana emang kata-kata itu? Ayo. Peringatan gue turun dulu. Siap Bang Handi. Gitu loh. Jadi, siapa kena peringatan nih? Handi sama Dinda Alfi kena peringatan. Bang Andi kena itu, makanya dia turun dulu. Thank you Bang Stylo. Izin teman-teman, ini Bang Stylo lagi kangen katanya, dia pengen gua iklan ini. Izin host. Iya. Bang Ardi. Ya. Aduh ketua ini. Ngeri ini ketua ini. Jadi teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tertulis ya, hukum Taurat kau hina menjadi kutuk, cocokologi dengan doktrin dogma busuk. Seperti inilah iman kalian yang terpuruk, sebab ada tertulis yang digantung terkutuk. Wajarlah otak tergantung kafir terkucluk, sebab ada terkutuk wanita Samaria sujud membungkuk. Kutuk Tuhan mati ditombak, diracun dan dicambuk. Kafir memang suka menyamar-nyamar, seperti ular beludak di semak belukar. Licik, penipu dan munafik terlihat samar. Kafir berhati iblis bersifat barbar. Kafir menuduh kitab Islam menjiplak, bersetujuan seperti Papa Ulus, botak, congor kreak, busuk dan otak koplak. Kapasitas rendah tidak berotak. Kalau bertanya harus siap terima jawaban, jangan merepet kayak knalpot rakitan. Kafir kenapa ditanya selalu kesurupan, seperti babi hutan yang sedang kelaparan. Kalau kafir ditanya tentang roh iblis, auto tantrum muter kayak gasing belibis. Tidak layak, tidak berilmu seperti kubis, seperti Paulus terkena sampar sepilis. Kejahatan penjajah di dasar doktrin agama, dengan inkuisi otoriter featuring dogma. Kutipan ayat pendukung kejahatan tercipta, menetapkan glory gospel gold dan genosida. Antisemit goresan tantangan Martin Luther, menginspirasi bocah nakal penjahat Hitler. Dengan menciptakan perang dunia martyr, penjajah menyerang dengan bergantian counter. Sekian, terima kasih, stay tune. Jadi gini teman-teman ya, saya itu nggak takut. Kenapa saya nggak meninggalkan Jakarta? Saya udah menunggu LAI 3-4 tahun yang lalu melaporkan saya ke polisi. Nggak berani LAI melaporkan kita, bunuh diri dia. Kukuliti dia di pengadilan. Kukuliti lah di pengadilan kalau berani melaporkan gua. Habis nanti itu. Pak, insya Allah kalau hakim netral gitu ya, ya hari itu juga diputuskan bahwa LAI harus revisi ulang. Hilangkan semua istilah-istilah Islam yang ada di situ. Coba berani nggak? Karena LAI ini yang menjadi biang kerok sebenarnya. Karena ada beberapa tempat itu menista agama Islam, terjemahan ini Yesus anak Allah, itu roh Allah melayang-layang, banyak sekali gitu loh. Allah itu roh, Allah itu roh.
Ya, LAI nggak berani bro. Pak Anwar Cina nggak ada nyalinya sama orang-orang di sana. LAI itu lembaga hadiah daripada lembaga Alkitab Hindia Belanda. Jadi ada transisi 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Tahun 54 baru dia resmi memakai itu. Kalian nggak usah nengok saya di dalam. Saya paling terproses ya ada saksi ahli toh. Gitu loh ya. Itulah yang saya butuhkan, saksi ahli. Karena lebih menguasai toh original teks. Kalau saya kan belum terlalu jauh ke sana. Itu aja. Mudah-mudahan LAI mendengarkan ini. Tapi Oke, ini ada Jeff. Ya, Salve, oke, buka silakan. dalam. Ya, Assalamualaikum. Ya Jeff. Ya Jeff. Demian, kenapa kau blokir aku Demian? Kenapa kau blokir aku Demian? Ya karena kamu sama kayak haleluya, naik cuman buat menghujat, makanya saya kalau misalkan mau diskusi ya diskusi baik-baik, gak usah menghujat. Astaga, gak pernah aku menghujat, bah. Salah orang kau. Saya udah kenal kamu kan udah lama. Enggak, kalau kamu kan debater baru. Menghujat apalah aku coba? Apalah aku menghujat? Yang mana aku menghujat? Kalau misalkan kamu mau diskusi baik-baik ya pasti saya terima, bro. Ya udah terserah mulai. Tapi Ya, kalau coba. misalkan naik mau diskusi tapi kemudian menghujat ya ngapain? Salah nilai kau. Ya udah ayo diskusi lah, ayo diskusi. Kamu mau topik apa, bro? Diskusi. ya udah konsep ketuhanan aja langsung berdua. Ya lain diam. Konsep ketuhanan langsung. Coba kau bisa nggak kau bikin aku mualaf Demian? Bisa nggak? Aduh, jaringanku merah. Bisa nggak kau bikin aku mualaf Demian? Apa yang bikin kamu jadi mualaf? Hentikan Kalau masalah mualaf itu kan pilihan masing-masing, bro. Iya, tahu. Assalamualaikum Ya, kamu kan warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, jaringanku merah ya. Bang Mas Andi. Waalaikumsalam. Mas Andi sila beres. Bentar Pak Nauli. Bentar dulu bang. Enggak, Bentar saya dulu, mau Pak Nauli. menyampaikan dikit aja. Nanti saya nyik lagi. Itu tentang yang Mas Yandi bilang tadi, Alkitabnya lembaga LAI. Mungkin ada waktunya kita inventaris semua apa-apa istilah Al-Quran yang ada di sana. Untuk kalau revisi semuanya harus dihapus gitu Mas Andi. Udah disimpulkan tuh, lengkap surat datanya bang. Ya, Lengkap surat datanya sama tim kami ada. oke siap. Makasih. Saya minta. Iya, jadi kamu mau alasannya kenapa, bro? ya aku pengen tahu apa namanya apa yang bikin kamu jadi mualaf gitu, berbalik. Kan kamu bilang karena Tritunggal, emang benar karena Tritunggal. Apa yang kamu tidak mengerti? Emang apa yang tidak? Kan, bro? Ya emang apa yang membuat kamu itu nggak ngerti Tritunggal? Siapa tahu aku bisa ajarin gitu. Ya, kamu Tritunggalnya kan tres personae una substansia kan? Iya, yang tidak terpisahkan. Tres personae itu artinya apa? 3 pribadi, 3 Kalau keberadaan. Bapak berpribadi, Aku pakainya keberadaan, soalnya aku timur. bukan pribadi. Bukan, Oh, berarti bukan 3 pribadi. bukan, aku keberadaan. Tapi sama Keberadaan, aja. berarti Kalau Tuhannya kamu, ada 3 keberadaan. kalau kamu ngomongin hipostasis jatuhnya memang pribadi, keberadaan nih sama aja itu. Masalahnya kamu ngerti nggak? Kalau pakai kata pribadi, kalau kamu pakai kata pribadi nanti kamu bilang LAI lah segala macam, KBBI lah apalah. Enggak, pribadi dalam bahasa Latin itu artinya apa? Hipostasis. Hipotasis bukan bahasa Latin. Bahasa apa itu Yunani ya? Aku lupa. Bentar.
Iya, bahasa Kalau bahasa Yunani. bahasa Latin, iya, Latinnya apa? Latin. Lupa aku, bentar aku lupa lagi ya. Coba apa emang? Ya udahlah, kamu belajar dulu lah, bro. Personae. Persona itu artinya apa? Pribadi. Hipostasis. Persona itu dalam bahasa Latin itu artinya orang. Iya, 3 keberadaan bagi Allah yang supranatural non materi. Persona orang Yunani bilang persona itu kayak orang, pribadi orang. Jadi orang itu ya personae. Iya, makanya aku pakai keberadaan. Jadi kalau ada 3 personae, kalau ada 3 personae maka kalau pakai keberadaan kalau 3 kamu ngerti personae nggak? maka ada 3 orang. Kenapa Ya berarti dikatakan kamu bukan Tritunggal, karena Tritunggal itu 3 personae bukan 3 keberadaan. ya tapi bukan 3 orang. Allah itu non materi atau supranatural, kok 3 orang? Terus kenapa dibilang personae? Personae itu kan orang. Ya makanya aku pakai keberadaan. Ya berarti bukan Tritunggal. Kalau Tritunggal bukan 3 keberadaan tapi 3 pribadi. 3 keberadaan juga sama. Sebenarnya pribadi juga nggak apa-apa. Kenapa dikatakan Beda. pribadi? Dikatakan di Yohanes 4 ayat 26 karena Bapa itu hidup, anak itu juga hidup. Ibrani 1 ayat 12 firman Allah itu juga hidup. Ketika firman itu hidup, tentu Bapa yang merupakan sumbernya juga hidup. Nah, rohnya yang menghidupi. Kenapa dikatakan pribadi? Karena Bapa hidup. Yang namanya 3 pribadi sama 3 keberadaan itu 2 hal yang berbeda. Kalau pribadi itu berbicara masalah tubuh seseorang. Contoh saya nih ya, satu orang punya tangan, punya kaki, punya roh, punya jiwa, itu satu pribadi. Kalau keberadaan itu berbicara masalah eksistensi. Itu berbicara ke pribadi, itu berbicara ke apaan? Coba kamu pribadinya Suara apa? saya ada nggak putus-putus ya? Kamu pribadinya apa? Manusia atau apa? Keapaan? Pribadi. Kenapa dikatakan pribadi keapaan? Suara saya putus ya? Ada. Enggak lancar kok. Bagus deh. Lancar suaramu.